Pemurnian Ki terkuat, episode 691-700. Bab 691 Tuhan adalah reinkarnasi. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tapi sekarang, Fang Yu juga membawa masalah kebahagiaan. Dengan banyaknya mantra, rasanya sangat kuat. Mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan kelompok prajurit di depan Anda? Singkatnya, kamu harus memilih yang lebih lemah dan mencoba airnya. Fang Yu berkata dalam hatinya, sekarang ada total 18 item tes di depan saya. Kesempatan seperti ini sangat jarang. Anda harus menggunakan beberapa teknik lagi sekarang, untuk menentukan tingkat integrasi saya ke dalam dunia. Setelah mengkonfirmasi idenya, Fang Yu dengan cepat memilih mantra. Telapak tangan yang mendominasi. Mantra ini diciptakan oleh Lin Batian. Setelah Lin Batian menciptakan mantra sihirnya sendiri, dia sangat bersemangat untuk mengajak Wan Suge, yang berspesialisasi dalam mengevaluasi peringkat mantra, untuk mengevaluasinya. Namun, hasilnya jauh dari apa yang dipikirkan Lin Batian. Overlord Palem yang pembuatannya membutuhkan waktu 2 tahun hanya memiliki peringkat kelas menengah. Lin Batian sangat marah saat itu, mengira dia diincar oleh Wan Suge. Teknikku sangat indah dan kuat, setidaknya harus kelas atas. Bagaimana bisa kelas menengah? Lin Batian menanyai sesepuh Wan Suge. Telapak tangan dominasi Anda memiliki taktik sederhana dan pengoperasian yang sangat tidak menentu dalam seminggu. Poin terpenting adalah setelah pengujian kami, Anda dapat menggunakan lebih dari 2/3 energi sebenarnya setelah menggunakan sihir Anda sekali. Ini adalah kesalahan fatal, dan itu seharusnya secara langsung dinilai lebih rendah. Namun, saya bersedia untuk mempromosikan Anda ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan persahabatan saya dengan Tuan Anda. Mengenai apakah Anda menerimanya, itu tidak masalah bagi saya. Kata Penatua Step. Lin Batian sangat marah sehingga dia memberitahu Fang Yu teknik mantranya, biarkan Fang Yu mencoba menjalankan dan mengujinya. Namun Fang Yu pada saat itu tidak dapat mengoperasikan telapak tangan yang mendominasi karena ia tidak dapat mengintegrasikan langit dan bumi. Apa yang terjadi 2800 tahun yang lalu, hari ini akhirnya dapat diverifikasi. Fang Yu berkata dalam hatinya, aku ingin melihat Tyrant Palem, apakah kamu yang meniup begitu keras? Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan menghadapi sekelompok prajurit elit di bawah. Pada saat ini, para prajurit elit ini akhirnya berkumpul kembali dan menyerang Fang Yu lagi. Salah satu seniman bela diri dari Martial Saint Realm memimpin, memegang pedang panjang di tangannya, dikelilingi oleh kepolosan biru muda, dan menyerang ke arah Fang Yu. Produk uji, itu kamu. Mata Fang Yu sedikit basah, dan telapak tangan kirinya mengarah ke orang yang bergegas. Telapak tangan tiran. Fang Yu bermeditasi Fajue dalam hati, dan pada saat yang sama mengedarkan energi sebenarnya ke dalam tubuhnya. Wow, saat trik sulap selesai, udara di sekitarnya langsung dievakuasi. Cahaya keemasan kecil muncul di tengah telapak tangan kiri Fang Yu. Kalau begitu, cahayanya luar biasa. Boom, telapak tangan belum ditembakkan, tapi momentumnya sudah sangat mengejutkan. Petik 2 titik. Cepat, lari. Perwakilan keluarga bangsawan yang menyaksikan pertempuran di bawah berteriak entah dari mana. Ini membangunkan yang lain dari kengerian, dan pelarian menyebar ke sekeliling. Pemaksaan yang luar biasa terjadi satu demi satu. Pada saat ini, petapa bela diri yang bergegas menuju wajah Fang Yu pucat. Ah, tolong, Wu Sheng membuka matanya lebar-lebar, dan ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh cahaya keemasan dan energi sejati yang meledak dari telapak tangan Fang Yu. Ledakan, sama seperti bom nuklir yang diluncurkan, Fang Yu sendiri merasakan guncangan besar dan terlempar ke atas. Boom! Energi nyata yang meledak dari telapak tangan ini tidak hanya menelan Martial Saint yang bergegas, tetapi juga menyapu 17 prajurit elit di bawah. Cahaya keemasan melewati langit dan meledak di depan gerbang kuil pasir, di ruang terbuka di bawah tangga. Tanah langsung runtuh, dan puing-puing terciprat. Dalam adegan ini, kerumunan penonton yang berjarak 100 meter begitu ketakutan hingga berteriak berulang kali, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Mereka merasakan getaran tanah, dan merasakan aliran panas di wajah mereka. Dan perwakilan keluarga di peron mendekat, berlari ke lobi sambil menangis dan berteriak, dan beberapa dari mereka didorong ke tanah oleh gelombang udara yang datang dari belakang. Cahaya keemasan di udara hanya berlangsung 2 atau 3 detik, dan berhenti dengan cepat.
Namun 2 atau 3 detik ini sangatlah lama bagi mereka yang menyaksikannya. Sangat mengerikan. Ini mengerikan. Apakah pukulan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh manusia? Tanah dipenuhi asap dan debu. Fang Yu di atas bisa melihat alun-alun di depan kuil pasir, yang telah berubah menjadi lubang raksasa yang tenggelam. Fang Yu melihat lubang ini, mengangkat tangan kirinya lagi, dan melihat telapak tangan putihnya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Aku mengandalkan Tyrant Palm, aku seharusnya memikirkannya. Fang Yu mengertakkan gigi dan tawa hangat Lin Batian terdengar di telinganya. Para tetua Wan Suge tidak salah sama sekali. Palem yang mendominasi adalah mantra tingkat rendah. Tidak, ini bahkan tidak bisa disebut mantra. Ini sebenarnya adalah metode memutar, sehingga sejumlah besar energi sejati dapat dikumpulkan di telapak tangan, dan kemudian diledakkan bersama-sama. Jika bukan karena Fang Yu, yang berubah menjadi biksu lain, energi sebenarnya di tubuhnya akan benar-benar terkuras lebih dari 2/3-nya. Apakah ini yang disebut mantra? Ini adalah mantra wajib. Selama taktik telapak tangan yang mendominasi dijalankan, telapak tangan ini tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diubah. Fang Yu melihat ke lubang tanah di bawah dan menghela nafas. Menganggap mantra Lin Batian sebagai ujian adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Saat ini, 18 yang disebut prajurit elit bahkan mungkin tidak dapat menemukan mayatnya. Di kejauhan, di atas atap kuil Sashen, Qin Yao, yang baru saja hampir terlempar karena ledakan, membuka satu-satunya mata di wajahnya. Dia menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, otaknya kosong. Ini, sampai akhir, bagaimana kekuatan telapak tangan biasa bisa begitu menakutkan. Dan melihat ekspresi Fang Yu saat ini, sepertinya dia masih sangat tidak puas. Mungkinkah dia masih merasa kekuatan telapak tangan ini tidak cukup kuat? Siapa ini? Tidak hanya Qin Yao, tetapi semua orang yang hadir dan menyaksikan kekuatan telapak tangan ini menatap kosong ke arah Fang Yu di udara. Mereka mengira Dewa Pasir akan berkeinginan untuk menghukum Fang Yu. Tapi barusan, mereka mengira telah melihat pukulan dari para dewa. Dalam imajinasi mereka, kekuatan telapak tangan dewa hampir seperti ini. Lupakan, saatnya berbisnis. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Qin Yao di atap kuil Sashen, dan hendak terbang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyapu ke gerbang kuil pasir, Yuan Chenglong dan lainnya yang sedang menyusut di dekat gerbang. Fang Yu tersenyum tipis, dan terbang menuju Yuan Chenglong dan yang lainnya. Ledakan, Fang Yu jatuh di depan Yuan Chenglong, dan tanah di bawah kakinya langsung runtuh. Pasangan Yuan Chenglong, pasangan Fu, Yu Sheng, dan Cheng Tianjiao. Ketiga orang ini, mewakili keluarga teratas di Sidu, duduk terpuruk di tanah pada saat yang sama, seluruh tubuh gemetar, dan wajah mereka seperti kertas putih. Hei, bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya sambil menatap Yuan Chenglong. Mendengar budaya Fang Yu, Yuan Chenglong pintar, dan tanah di bawah pantatnya langsung basah oleh air seni. Aku, jangan bunuh aku. Yuan Chenglong menangis dan memohon belas kasihan. Ketika dia menangis seperti ini, Fu Zaorong, istri di sebelahnya, juga benar-benar menghancurkan pertahanan psikologisnya, menangis dengan sedihnya. Fu Yusheng dan istrinya di dekatnya langsung pingsan. Cheng Tianjiao, yang seluruh tubuhnya lemas, dengan mata kabur, tampak ketakutan karena kebodohannya. Bagi mereka, 18 prajurit elit yang datang ke sini adalah kepercayaan terbesar mereka. Namun di hadapan Fang Yu, kepercayaan diri mereka tidak lebih dari sampah yang bisa dihilangkan dengan satu telapak tangan. Sekarang, mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Saya ingin Anda memberitahu semua orang yang hadir tentang kebenaran tentang kuil Sashen, kata Fang Yu. Aku bilang, aku bersedia mengatakannya. Yuan Chenglong mengangguk tanpa ragu-ragu. Perkuat suaranya dengan Zenki, dan biarkan warga sipil yang tertipu olehmu dan menyia-nyiakan pagi hari juga mendengarkan kebenarannya. Sebaiknya kamu meminta maaf, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Jadi begitu, jawab Yuan Chenglong. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengangkat Yuan Chenglong ke udara dengan energi aslinya, lalu melayang di tengah platform. Mulai berbicara, kata Fang Yu. Tubuh bagian bawah Yuan Chenglong masih meneteskan air seni, tapi itu terlihat di mata semua orang. Rasa malu seperti ini sulit dilihat di dunia. Kuil Sashen, tidak ada sama sekali. Yuan Chenglong berkata di udara, memperkuat energinya yang menyebalkan.
Begitu kata-kata ini keluar, masa di kejauhan menjadi gempar. Di warung ini, Fang Yu melirik ke kejauhan, Bairan yang masih lesu, dan berkata, pergi. Bairan kembali sadar dan berlari ke depan dengan cepat. Mengikuti sosok Fang Yu, dia melompat ke atap kuil Sashen. Qin Yao memandang Fang Yu, dan keterkejutan di matanya masih belum memudar. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengangkat fiksasi Qin Yao. Ayo pergi, bawa aku menemui gadis itu sekarang, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Oke, Qin Yao mengangguk kosong, berbalik dan terbang menuju langit di belakang. Akan kujelaskan padamu nanti, ayo pergi bersamanya dulu, kata Fang Yu, melihat keraguan Bairan. Bairan mengangguk. Kemudian, keduanya terbang bersama-sama dari kuil Sashen dan mengikuti Qin Yao. Adapun Yuan Chenglong, Fang Yu tidak peduli sama sekali. Namun, Fang Yu tidak merasa Yuan Chenglong memiliki keberanian untuk menentang perintahnya. Titik titik titik. Seperti yang diharapkan Fang Yu, Yuan Chenglong terus memperkuat energinya yang menyebalkan di udara di depan kuil Sa. Yuan Chenglong hari ini, keberaniannya telah ketakutan, dia hanya ingin bertahan hidup. www.lightnovelpdf.com tidak menyadari kepergian Fang Yu sama sekali. Dia sepenuhnya mengungkapkan asal-usul kuil Sashen, segala sesuatu yang melaluinya, dan bahkan tujuannya. Setelah dia selesai berbicara, penonton terdiam. Kemudian, raungan marah terjadi. Ternyata yang disebut Dewa Pasir itu tidak ada sama sekali. Orang-orang Sidu ini, semua keluarga besar. Elder Dog, hari ini kami akan menyatukan dan menghancurkan keluarga Yuanmu. Banyak anggota keluarga yang berteriak dengan marah. Pada saat ini, energi sejati Fang Yu menghilang, dan Yuan Chenglong jatuh dari langit. Ketika kerumunan yang marah melihat Yuan Chenglong jatuh, mereka bergegas seperti serigala lapar melihat makanan. Lalu, terjadilah serangkaian pukulan dan tendangan. Tidak hanya Yuan Chenglong, tetapi juga kaki tangan Fu Yuseng yang disebutkan di atas, Cheng Tianjiao juga mengalami perlakuan yang sama. Di depan gerbang kuil Sashen, pemandangan kacau balau. Haha, pada saat ini, Xiao Qianjue, yang telah ditekan oleh Qin Yao dengan energi yang menyebalkan ke tanah, berdiri dari lubang dengan susah payah dan tertawa liar. Dia telah terbaring di dalam lubang sebelumnya, mendapatkan kembali kekuatannya. Oleh karena itu, ia melihat serangkaian pengalaman di matanya. Sekarang, melihat kekacauan di depannya, senyuman di wajahnya sungguh gila. Kuil Sashen, kamu juga punya hari ini. Xiao Qianjue membuka mulutnya, memperlihatkan mulutnya yang penuh darah, dan bahkan giginya pun merah, yang terutama mengeluarkan cairan. Jalan surga adalah reinkarnasi. Kalian anjing, ketika kalian memfitnah kami Xuan Tianzong, kalian harus memikirkan hal ini hari ini. Saudara dari klan yang sama di surga, kebencian kalian, kebencian terhadap Xuan Tianzong, hari ini ada orang dewasa untuk kami dilaporkan. Milikmu roh di langit bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Qianjue meraung ke langit, Fang Yu dan Bairan mengikuti Qin Yao dan terbang ke utara dengan kecepatan sangat cepat. Alamat kuil Sashen awalnya terletak di bagian utara ibu kota barat. Sekarang terbang ke depan, dia segera meninggalkan wilayah ibu kota barat dan sampai ke wilayah barat laut. Di barat laut, kecuali beberapa kota, sebagian besar tempat lainnya masih merupakan kawasan gurun yang belum berkembang. Kemana kamu pergi? Bairan mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan di bawah menjadi semakin kekuningan. Entahlah, ikuti saja dulu, kata Fang Yu. Tuan Fang, Dewi Qin Yao ini, benar-benar percaya. Bairan bertanya sambil menatap punggung Qin Yao. Ini bukan soal percaya atau tidak, ini soal apakah Anda ingin bertahan atau tidak. Fang Yu berkata dengan tenang, dia sedang bermain trik saat ini, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Mendengar Fang Yu mengatakan ini, Bairan berhenti berbicara, tapi matanya tetap waspada. Ledakan, pada saat ini, kemarahan Fang Yu meledak dan dia bergegas maju. Dalam sekejap, dia melintasi jarak 30 meter, mengejar sisi Qin Yao, dan terbang berdampingan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Fang Yu melirik Qin Yao di sampingnya dan berkata. Qin Yao menoleh untuk melihat Fang Yu, matanya yang jernih dipenuhi dengan berbagai emosi. Bagi pria di depannya, dia merasa ketakutan sekaligus sangat penasaran. Dia tidak dapat membayangkan, di Tiongkok saat ini, dia masih bisa bertemu dengan penjahat seperti ini. Adapun Fang Yu,
mungkin karena wajah Qin Yao ditutupi kain kasa dan hanya sepasang mata yang terbuka. Singkatnya, mata Qin Yao meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia jarang melihat mata yang jernih dan transparan, sangat murni. Dilihat dari matanya, sulit bagi Qin Yao untuk mengasosiasikan dengan kata jahat dan jahat. Hanya saja, menilai orang dari penampilannya selalu merupakan tindakan bodoh, baik positif maupun negatif. Pertama-tama, aku ingin tahu, kamu bilang Linger, artinya, gadis yang kamu bawa adalah yang terpilih. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, siapa dia yang terpilih? Keraguan muncul di mata Qin Yao. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang perlu dia rahasiakan hari ini, dan dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya. Tapi mengingat nada bermartabat dari semangat Qi Kailing, dia memutuskan untuk menjawab pertanyaan Fang Yu. Itu adalah wasiat tuanku, kata Qin Yao. Menguasai. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, kamu berasal dari sekte mana? Sekte Kupu-Kupu Bunga. Qin Yao menjawab, tuanku adalah pendiri sekte Kupu-Kupu Bunga, orang asli Huadi. Dalam ingatannya sepertinya pernah muncul nama Huadi Zong, namun bisa jadi kesannya kurang dalam, atau waktunya lama, dan ingatannya kabur. Berapa tahun yang lalu sekte Kupu-Kupu Bunga didirikan? Fang Yu bertanya. Ketika Qin Yao mendengar pertanyaan ini, Qin Yao terkejut, dan kemudian dia memikirkannya dengan serius, dan berkata, mungkin lebih dari 3.000 tahun dari sekarang. 3.000 tahun, hati Fang Yu bergerak sedikit. Sekte yang didirikan lebih dari 3.000 tahun yang lalu ini letaknya jauh sekali. Setidaknya dapat dipastikan bahwa sekte Huadi dan Huadi yang asli pernah hidup di era yang sama dengan Fang Yu. Keinginan tuanmu memilih Linger, apa yang ingin dilakukannya? Fang Yu bertanya lagi. Dia bilang Linger memiliki fisik yang paling memenuhi persyaratannya, jadi dia memilih Linger untuk mewarisi mantelnya, kata Qin Yao lembut. Maksudmu, leluhurmu memilih Linger sebagai pewarisnya? Fang Yu bertanya dengan bingung. Petik 2 titik. Ya, jawab Qin Yao. Saat ini, Fang Yu memperhatikan bahwa mata Qin Yao sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, kamu harus memberitahuku. Dia dibawa pergi olehmu selama hampir 2 hari. Aku harus tahu apa yang terjadi. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Dari mata Qin Yao yang terus berubah, dia bisa melihat keterikatannya saat ini. Fang Yu tidak terburu-buru. Jika Qin Yao tidak mau berbicara, dia akan menggunakan cara-cara paksaan. Bagaimanapun, setelah awalnya menguasai Rongtong Tiandi, dia bisa menggunakan banyak mantra, di antaranya mantra psikis yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa detik, Qin Yao menghela nafas ringan, dan berkata, menurutku tuanku sangat aneh. Metode yang aneh sekali. Fang Yu mengerutkan kening. Tuanku mengatakan bahwa setelah mencapai puncak masa kesengsaraan, CZ tiba-tiba menghilang. Qin Yao berkata, pada saat itu, Huadizong menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk mencarinya di seluruh dunia, tetapi dia tidak mendapatkan informasi apapun. Beritanya, petik 2, kultivasi ke tingkat tertentu, khususnya ketika mendekati kenaikan, sangat mudah untuk menjadi bingung. Fang Yu berkata, ini mungkin yang terjadi pada gurumu. Tidak, 10 tahun setelah tuanku menghilang, pada saat itu, tuanku sudah menjadi tuan dari Huadizong. Suatu hari, tuan yang sedang bermeditasi dan berkultivasi tiba-tiba menerima pesan dari tuan dengan jejaknya pikiran. Qin Yao mengenang, pesan lisan adalah pesan terakhir dari sang guru. Dalam pesan lisan tersebut, dia mengatakan bahwa dia akan terbang melintasi langit dan naik ke alam abadi, sehingga sang guru tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah itu, dia mengakui banyak hal, termasuk yang dia tinggalkan. Setelah menerima pesan lisan, guru segera mengirim seseorang ke Wansuge yang bertugas memantau dunia pada saat itu, tetapi diberitahu bahwa dalam 3 tahun terakhir, tidak ada biksu yang naik. Bahkan kesengsaraan guntur yang harus terjadi telah terjadi sebelum kenaikan muncul. Qin Yao memandang Fang Yu dan berkata. Mendengar ini, Fang Yu juga memiliki keraguan di matanya, dan tidak berbicara. Dengan asumsi bahwa apa yang dikatakan Qin Yao benar, maka semuanya benar-benar sudah pensiun. Tuan Qin Yao, Huadi yang asli. Mengapa dia tiba-tiba menghilang ketika dia menerobos ke puncak masa kesengsaraan? 10 tahun setelah dia menghilang, dia mengirim pesan kembali yang mengatakan bahwa dia akan naik. Namun kenyataannya, menurut pernyataan Wansuge, tidak ada seorang pun yang naik sama sekali selama 3 tahun itu.
Wansuge adalah institusi resmi dan netral di dunia keabadian, dengan banyak fungsi. Termasuk rating mantra sihir, rating senjata sihir, apa yang dikatakan Qin Yao, pemantauan dunia, DEL. Organisasi ini memiliki banyak senjata sihir khusus yang dapat mendeteksi guntur atau keabadian di dunia. Wansuge berkata, bahwa tidak ada yang naik, artinya tidak ada yang naik. Pertanyaan-pertanyaan ini, tuanmu, bukankah kamu sudah menanyakan tentang wasiat yang ditinggalkan tuanmu? Fang Yu bertanya, tidak, pesan dari tuanku kepada tuanku menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan wasiat yang ditinggalkannya. Dia mengatakan bahwa wasiat itu akan terbangun jika cocok. Oleh karena itu, tuanku tidak akan bisa membangkitkan wasiat itu. Suatu hari, saya tidak menyentuh wasiat yang ditinggalkan oleh sang majikan. Terlebih lagi, sang majikan juga memerintahkan kepala suksesi untuk secara paksa membangunkan wasiat sang majikan terlepas dari situasi masa depan, kata Qin Yao. Lalu kapan wasiat tuanmu bangun? Fang Yu bertanya. Setelah aku bangun, jawab Qin Yao. Setelah kamu bangun, Fang Yu terkejut. Sepertinya Qin Yao bukan dari era ini. Qin Yao disela oleh Fang Yu, matanya berkedip, mengingat. Tidak lama setelah tuannya naik, perang sekte pecah di dunia keabadian. Dalam pertempuran kacau tersebut, Huadizong dikepung oleh beberapa sekte musuh. Dalam pertempuran itu, sekte Huadai kalah jumlah, dan situasinya berada di satu sisi. Pada saat kritis, Qin Yao melarikan diri ke ruang rahasia sekte kupu-kupu Hua, menghindari pembunuhan secara langsung. Setelah itu, Qin Yao yang pengecut tetap tinggal di ruang rahasia dan tidak berani pergi. Entah berapa lama, ketika dia ingin meninggalkan ruang rahasia, dia menemukan pintunya terhalang oleh sesuatu, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat itu, dia terluka parah, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka gerbang batu. Seiring berjalannya waktu, vitalitas Qin Yao terus terkuras. Ketika dia hanya tinggal satu langkah lagi dari kematiannya, kalung yang dia kenakan di lehernya, yang ditinggalkan oleh tuannya sebelum naik, tiba-tiba bersinar. Kemudian, dia kehilangan kesadaran dan tertidur lelap. Dia tidak bangun sampai Yuan Chenglong dan yang lainnya dengan paksa mendobrak pintu dan memasuki ruang rahasia. Justru karena itulah dia menganggap Yuan Chenglong dan orang lain sebagai penyelamat hidup. Meskipun nyawanya terselamatkan oleh kalung yang ditinggalkan tuannya. Tetapi jika bukan karena Yuan Chenglong dan yang lainnya, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Gelombang www.novelringan.com Gelombang tidur tanpa henti di ruang rahasia ini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tahu bahwa Yuan Chenglong dan yang lainnya menjadikan dia bertindak sebagai dewi untuk menipu, Qin Yao hanya bisa melakukannya. Sejak hari pertama ia memasuki Huadizong dan menjadi satu-satunya murid sang guru, ia menjadikan ilmu pengetahuan sebagai prinsip dasar kehidupan. Yuan Chenglong dan yang lainnya tidak membiarkan dia membunuh orang yang tidak bersalah, jadi wajar saja jika dia perlu membalas kebaikannya. Ketika kamu bangun, apakah kamu menemukan bahwa wasiat tuanmu juga dihidupkan kembali? Fang Yu bertanya. Tidak, aku kembali ke ruang rahasia sekitar sebulan yang lalu dan menemukan keberadaan wasiat tuannya. Qin Yao berkata, pada saat itu, saya masuk ke ruang rahasia dan surat wasiat tuan tiba-tiba dikirimkan kepada saya. Tanyakan kepada saya dari generasi pertama saya dan siapa nama saya. Berbicara tentang ini, mata Qin Yao penuh rasa tidak percaya. Setidaknya setengah bulan hingga 1 bulan berlalu sebelum dia melarikan diri ke ruang rahasia dan tertidur. Dia bahkan tidak tahu pada saat itu bahwa kehendak tuannya juga tertidur di ruang rahasia ini. Dia bahkan tidak menyangka setelah lebih dari 2000 tahun, dia akan mendengar suara guru misterius ini. Adapun Fang Yu, setelah mendengarkan kata-kata Qin Yao, dia juga mulai berpikir. Sebuah kemauan, tidak mungkin bertahan terlalu lama. Sekuat Lin Batian, setelah meninggalkan Gunung Qiankun, dia hanya bisa bertahan kurang dari sebulan. Oleh karena itu, Qin Yao berkata bahwa wasiat tuannya baru terbangun sebulan yang lalu, dan itu masuk akal. Dilihat dari nada dan ekstensi Qin Yao, sepertinya dia tidak berbohong. Tampaknya tidak masuk akal untuk mengarang cerita sebesar itu. Dengan cara ini, Qin Yao di depan saya memang orang yang lahir di era lebih dari 2000 tahun yang lalu dan mengalami perang sekte. Di dunia sekarang ini, merupakan keajaiban masih bisa melihat orang-orang yang pernah mengalami perang Zongmen. Terlebih lagi, Qin Yao adalah orang yang hidup, bukan kemauan, atau keberadaan lain.
Dia tidur di ruang rahasia itu selama lebih dari 2000 tahun. Berubah menjadi biksu biasa, bahkan jika basis budidaya mencapai masa kesengsaraan, tidak mungkin untuk hidup begitu lama. Tapi kalung yang ditinggalkan Tuan Qin Yao untuknya jelas tidak sederhana. Itu membuat Qin Yao tertidur, dan setelah sekian lama, dia masih bisa menjaga wajah dan tubuhnya tetap utuh. Inilah mengapa biksu di puncak masa kesengsaraan bisa disebut setengah abadi. Keterampilan sihir mereka mendekati tingkat keabadian, dan mereka dapat menggunakan banyak teknik sihir yang luar biasa bagi manusia. Kamu telah hidup lebih dari 2000 tahun. Fang Yu memandang Qin Yao dengan keterkejutan di matanya. Petik 2 titik. Yah, bisa dibilang begitu. Jawab Qin Yao. Dalam arti tertentu, Fang Yu merasa bahwa Qin Yao adalah orang yang sama dengannya. Bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Itu juga telah berlangsung ribuan tahun dan hidup sampai era ini. Tapi setelah memikirkannya, Fang Yu menggelengkan kepalanya lagi. Perbedaan antara kedua orang tersebut, jika diselidiki sampai akhir, perbedaannya sangat besar. Fang Yu hidup sampai sekarang hampir 5000 tahun yang lalu. Ia seperti pengamat sejarah panjang, mengamati perubahan dunia dari sudut pandang dewa. Naik turunnya serta pergantian dinasti dalam 5000 tahun terakhir, aura dari kaya menjadi kurus saat ini, bahkan gedung-gedung tinggi di kota saat ini. Fang Yu secara pribadi telah mengalami dan menyaksikan prosesnya dengan matanya sendiri. Dan Qin Yao lebih seperti seorang penjelajah. Selama lebih dari 2000 tahun tidur, tidak ada waktu untuknya. Dia baru saja melompat dari dunia budidaya keabadian lebih dari 2000 tahun yang lalu ke dunia seni bela diri saat ini. Dalam situasi ini, Qin Yao hanya akan merasa aneh, seolah-olah dia datang ke dunia yang benar-benar baru. Dia tidak akan memiliki mentalitas Fang Yu, dia juga tidak bisa merasakan perasaan Fang Yu. Setelah menyadari hal ini, Fang Yu sedikit kecewa. Ketika Fang Yu berpikir, Qin Yao menatap Fang Yu, matanya yang indah penuh warna kompleks. Baginya, dia selalu merasa hal ini baru terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu dan belum lama ini. Namun nyatanya, lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Perbedaan ini membuatnya merasa bahwa kenangan di benaknya telah menjadi ilusi. Sekarang dia bersedia membicarakan kenangan spesifik ini. Ini bukan hanya untuk Fang Yu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Saat kamu baru bangun tidur, kamu pasti merasa sangat tidak nyaman, kata Fang Yu. Yah, aku sangat tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia budidaya keabadian dalam 2000 tahun terakhir. Aku bahkan merasa seperti sedang bermimpi. Mata Qin Yao melebar dan cerah, nadanya sedikit bersemangat. Saat itu, meski terbangun, ia sering merasa kecewa, mengira dirinya sudah mati, dan kini ia hanyalah secercah jiwa yang tersisa. Namun dalam 15 tahun berikutnya, dia perlahan menerima kenyataan dan perlahan-lahan menjadi jelas tentang situasi di era ini. Semua biksu masa kini disebut pejuang. Dunia budidaya makhluk abadi di masa lalu juga menjadi dunia seni bela diri. Ini adalah hal-hal yang mudah dipahami dan dipelajari. Bagi Qin Yao, hal tersulit adalah beradaptasi dengan tipisnya aura bumi saat ini. Inilah alasan mendasar mengapa dia menghabiskan waktu 15 tahun dan hanya dapat memulihkan sekitar 50% dari basis budidayanya tahun itu. Satu pertanyaan lagi, kesadaran Tuanmu Huadi telah terbangun, mengapa Linger terlibat? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, tahukah Anda, Linger tinggal di kota Wenan di wilayah tengah, sedangkan wasiat Qin Yao dan Huadi tinggal di Sidu. Kedua tempat ini terpisah ribuan kilometer, bagaimana bisa terlibat? Meskipun fisik Linger benar-benar memenuhi persyaratan tuannya, Huadi tidak dapat menemukan Linger. Sebenarnya, aku tidak tahu tentang Linger. Semuanya dilakukan atas kehendak guru. Terkadang dia berubah menjadi penampilanku dan meninggalkan ruang rahasia, kata Qin Yao, matanya menunjukkan warna kebingungan. Sejak wasiat tuannya terbangun, Qin Yao tidak mengerti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh wasiat tersebut, dan bahkan tidak menyetujuinya. Tetapi karena status masternya, Qin Yao tidak berani mengatakan apapun, juga tidak berani melanggar perintahnya. Misalnya, ketika Linger ditawan, Qin Yao tidak tahu apa-apa sebelum melihat Linger. Meskipun alasan CZ sangat sah, Qin Yao percaya bahwa apapun yang terjadi, persyaratan Linger sendiri harus diupayakan untuk meneruskan warisan, alih-alih secara paksa. Dalam hal ini, Qin Yao mengira CZ telah melakukan kesalahan. Inilah sebabnya Qin Yao bersedia membawa Fang Yu ke ruang rahasia.
Jika tidak, bahkan jika Fang Yu membunuhnya, dia tidak akan mengkhianati tuannya. Maksudmu Linger diculik atas kehendak Huadi yang asli. Kamu tidak berpartisipasi sama sekali. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Baiklah, saya kembali ke ruang rahasia kemarin, hanya untuk melihat gadis itu, lalu saya bertanya pada Guru Zhu, dan kemudian saya mengetahui identitas gadis itu dan tujuan guru membawanya kembali, kata Qin Yao. Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa dia bertemu Qin Yao tadi malam. Dan dengan mata wawasan, saya melihat Qin Yao berdiri di depan patung, menundukkan kepalanya tak bergerak seperti boneka. Terkait dengan ingatan ini, Fang Yu bertanya, kapan kamu meninggalkan kuil Sashen kemarin? Kemarin sore, saya berada di ruang rahasia sepanjang waktu. Saya baru kembali pagi ini. Jawab Qin Yao, apakah kamu tidak berada di kuil Dewa Pasir tadi malam? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Yah, karena Tuan ingin keluar, aku hanya bisa tinggal di ruang rahasia, kata Qin Yao. Mendengar jawaban ini, hati Fang Yu tergerak. Dengan cara ini, Qin Yao yang dia dan Bai Ran lihat di kuil Sashen tadi malam sebenarnya dibuat atas kehendak Huadi yang asli. Pantas saja Qin Yao yang saya lihat hari ini sedikit berbeda dengan Qin Yao yang saya lihat kemarin. Melihat ke belakang sekarang, meskipun mata Qin Yao kemarin sama cerahnya, ekspresi matanya berbeda dan sedikit hampa. Saya tidak menyadari bahwa dia diubah rupa tadi malam. Setelah menggunakan Eye of Insight, saya tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah wasiat. Fang Yu terkejut. Dia menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Dari sudut pandang ini, realitas Huadi, meski hanya sekedar wasiat, sebenarnya tidak sederhana. Selama percakapan, keduanya terus terbang ke utara. Hari ini, mereka telah sampai di Gurun Pasir. Ini awalnya adalah alamat Huadi Zong kami, tapi setelah perang sekte, semuanya hancur. Reruntuhannya juga terkubur oleh pasir kuning. Mata Qin Yao sedih, dan dia berbisik. Kemudian dia menukik ke bawah dan mendarat di tanah. Fang Yu dan Bai Ran yang mengikutinya juga berdiri di atas pasir kuning. Medan di sini jelas lebih tinggi. Qin Yao berjalan maju dan setelah melewati dua lereng kecil, dia bisa melihat. Sebuah pintu muncul di depannya. Tuan dan Linger, seharusnya ada di dalamnya. Saya memahami perasaan Anda, dan saya juga tahu bahwa guru salah dalam melakukan ini. Tapi saya harap Anda dapat menggunakan cara damai, bisik Qin Yao. Itu tergantung pada apa yang tuanmu ingin lakukan pada Linger, kata Fang Yu. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke ruang rahasia bersama. Berbeda dengan pintu luar yang agak sempit, ruang di dalam ruang rahasia ini terbilang luas, setidaknya 3 hingga 400 meter persegi. Sekilas, Fang Yu melihat sosok mungil berdiri di depan dinding depan. Itu berlama-lama. Pada saat ini, Linger berdiri dengan tenang di depan tembok, membuka matanya, dan dengan lekat-lekat melihat ke arah di mana Fang Yu dan yang lainnya berada. Di mata yang gelap, tidak ada aura masa lalu. Dia mengenakan jubah biru sederhana. Fang Yu melihat ke bawah dan melihat bahwa tanah di bawah kaki Linger dipenuhi dengan banyak batu hitam yang tampak seperti cangkang kura-kura. Batu-batu ini ditempatkan secara teratur, mengelilingi Linger. Selain batu hitam, ada banyak garis yang tergambar di tanah. Ini adalah lingkaran sihir. Mata Fang Yu dingin dan dia akan bergerak maju. Satu langkah maju, aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Suara dingin ini, seperti jarum perak, melewati telinga Fang Yu dan Bai Ran pada saat yang bersamaan. Bai Ran berteriak, menutup telinganya, ekspresinya sangat menyakitkan. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke samping. Di bawah bayangan ruang rahasia, sesosok tubuh berdiri. Tuan gelombang www.novelringan.com gelombang mereka di sini untuk mencari gadis itu, tolong, Puff. Sebelum Qin Yao selesai berbicara, seluruh orang diliputi oleh kekuatan yang kuat, dan dia bersenandung kesakitan, tidak bisa bergerak. Aku memerintahkanmu untuk tidak membawa orang luar ke sini selama ini. Apakah kamu menganggap kata-kataku sebagai angin? Jika kamu tidak melihat wajah Tuanmu Linlang, aku akan langsung mencekikmu. Suara pihak lain sangat dingin. Pada saat yang sama, dia perlahan berjalan menuju lokasi Fang Yu. Segera, sosok itu muncul dari bayang-bayang. Penampilannya persis sama dengan Qin Yao. Huadi orang sungguhan, Fang Yu bertanya. Pihak lain tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, tetapi dengan dingin berkata, hal berikutnya, Anda telah mendengarnya dengan jelas, saya hanya akan mengatakannya sekali. Gadis itu adalah penerus yang saya pilih.
Saya akan mengajari dia apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Bagi gadis ini adalah berkah yang telah dipupuk dalam beberapa kehidupan. Sedangkan kamu, jika kamu ingin membawanya pergi, kamu bisa. Tapi setelah dia menerima warisanku, dan sekarang, kamu segera keluar dariku. Saat berbicara, cahaya aneh muncul di tubuhnya. Kemudian, sosoknya muncul kembali, berubah total. Saat ini, dia menjadi wanita yang sedikit lebih tua dengan bibir tipis dan wajah lancip, dan wajahnya memberikan perasaan yang kejam kepada orang lain. Fang Yu memandang Huadi yang asli, matanya dingin, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Aku punya sedikit kesan tentang nama Huadi Zhenren. Mungkin kita sudah saling kenal sebelumnya, atau bahkan berteman. Aku baru datang ke sini, tidak perlu mengantarku pergi kan? Kata Fang Yu. Sepertinya kamu memilih untuk mati. Mortal Huadi tidak memperhatikan apa yang dikatakan Fang Yu. Dia mengangkat tangan kanannya, ujung kelima jarinya, dan menembakkan 5 lampu hitam. Kelima tenda hitam semuanya mengandung energi yang sangat kuat. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangan kanannya, membentuk penghalang. Boom! Cahaya hitam meledak di atas penghalang, dan kekuatan yang meledak membuat seluruh ruang rahasia bergetar. Kekuatan pemusnahan. Fang Yu meletakkan telapak tangan kanannya dan memandang Huadi asli di depannya dengan mata yang menakjubkan. Bisakah surat wasiat benar-benar menggunakan kekuatan pemusnahan? Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kekuatan pemusnahan adalah salah satu energi yang paling kuat, tetapi sangat sedikit orang yang mempraktikkannya. Justru karena kekuatan pemusnahan memiliki ciri-ciri menahan kehidupan, proses budidayanya cukup sulit, dan perlu membunuh banyak makhluk untuk mengolahnya hingga tingkat kecil. Di dunia budidaya yang abadi, hanya sedikit kultivator jahat menguasai kekuatan pemusnahan. Tapi sekarang, Huadi asli di depannya, mengangkat tangannya adalah kekuatan pemusnahan. Ini menunjukkan bahwa, dia mungkin adalah seorang kultivator jahat saat itu. Tidak perlu terlalu mudah tersinggung, kamu membawa temanku pergi, aku belum marah, tapi kamu marah dulu. Fang Yu memandang Huadi yang asli dan tersenyum. Pada saat ini, orang asli Huadi melontarkan keterkejutan di matanya. Dia berpikir pukulan tadi sudah cukup untuk membunuh Fang Yu dan Bairan di belakangnya. Tapi tanpa pikir panjang, Fang Yu menghentikannya dengan ringan. Anak ini, lebih kuat dari yang dia duga. Seperti yang saya katakan, saya memilih dia sebagai penerus. Ini adalah berkah yang telah dia kembangkan dalam beberapa kehidupan. Ini adalah kesempatan besar, Huadi berkata perlahan, karena kamu tahu identitasku, kamu seharusnya berbahagia untuknya. Daripada datang ke sini untuk menghancurkan kesempatannya. Peluang. Fang Yu mengangkat alisnya, menatap Linger yang berdiri di depan sudut dinding, nadanya berubah dingin, dan berkata, meskipun saya belum pernah menerima apa yang disebut warisan, saya tidak tahu cara mendapatkan warisan antar biksu. Kurang. Bahkan jika Anda ingin mengairi seluruh tubuhnya, Anda tidak perlu menempatkan lingkaran rumit seperti itu di bawah kakinya. Fungsi lingkaran sihir ini, seharusnya bukan untuk memberikan sesuatu padanya, tapi untuk mengambil sesuatu dari tubuhnya, kan? Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah keriput Huadi sedikit bergerak. Omong kosong, mata Huadi berkilat tajam, dan dengan genggaman tangan kirinya, cahaya hitam mengembun, dan tongkat hitam sepanjang setengah meter muncul di tangannya. Melihat tongkat hitam ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Dia merasa seperti pernah mendengar tentang bentuk tongkat ini. Sudah kubilang, kamu tidak tahu nilainya. Huadi benar-benar menunjukkan senyuman dingin di wajahnya. Ini adalah gada jiwa hitam, senjata ajaib luar biasa yang menarik ribuan biksu untuk diperjuangkan. Tongkat jiwa hitam. Fang Yu segera mengingat nama ini. Seperti yang dikatakan Huadi, ini adalah senjata ajaib terbaik yang menimbulkan sensasi di dunia keabadian. Namun penampakan dari tongkat jiwa hitam ini cenderung jahat, sehingga dengan cepat ditemukan kembali oleh aliansi benar dan terdaftar sebagai item terlarang. Namun jika hanya seperti ini, reputasi tongkat jiwa hitam tidak akan terlalu besar hingga membuat sensasi di seluruh dunia budidaya. Apa yang benar-benar membuat tongkat jiwa hitam terkenal adalah setelah ditemukan oleh aliansi jalan kanan, tongkat jiwa hitam itu dicuri. Tongkat jiwa hitam dikunci di gudang barang terlarang di aliansi jalan kanan. Secara teori, ini adalah tempat teraman di seluruh dunia budidaya. Sayangnya, tongkat jiwa hitam itu hilang. Segera setelah berita pencurian tongkat jiwa hitam keluar, seluruh dunia keabadian menjadi gempar.
Pada saat itu, banyak orang yang merasa tidak puas dengan aliansi jalan kanan, sehingga mereka memanfaatkan topik tersebut dan berpikir bahwa ini adalah aliansi jalan benar yang menjaga dan mencuri, yang kemudian menimbulkan sensasi dalam gerakan aliansi jalan kanan. Tentu saja, kegelisahan itu teratasi dalam waktu setengah bulan. Namun, reputasi senjata ajaib tongkat jiwa hitam juga kuat karena hal ini. Tak satu pun dari para beku yang pernah mengalami saat itu tidak mengetahui keberadaan tongkat jiwa hitam. Hanya saja, dalam rangkaian acara tersebut, hampir semua perhatian tertuju pada konfrontasi antara aliansi benar dan aliansi pokoknya. Keberadaan sumbu tongkat jiwa hitam sebenarnya sudah terlupakan. Fang Yu tidak menyangka bahwa hari ini, setelah bertahun-tahun, dia benar-benar bisa melihat tongkat jiwa hitam yang terkenal di tangan surat wasiat. Di mana kamu mendapatkannya? Fang Yu bertanya. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Huadi berkata dengan suara dingin, dan tangan kirinya tiba-tiba meremas tongkat jiwa hitam itu. Ledakan instrumen bergema di ruang rahasia. Bai Ran, yang baru saja ditusuk di kepala oleh sosok itu, menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah setelah mendengar suara instrumen yang langsung masuk ke jantungnya. Fang Yu mengerutkan kening, berbalik, meraih dengan tangan kanannya, mengangkat Bai Ran dan Qin Yao ke tanah dengan energi yang menyebalkan, lalu mendorong mereka ke posisi puluhan meter dari ruang rahasia. Saat kamu mati, perhatianmu masih teralihkan untuk menyelamatkan orang. Suara dingin Huadi muncul di telinga Fang Yu. Pada saat ini, dia memegang tongkat jiwa hitam dan membantingnya ke kepala Fang Yu. Ada semburan cahaya hitam dari tongkat jiwa hitam, dan kekuatan jiwa dilepaskan di dalamnya. Dikatakan bahwa tongkat jiwa hitam sangat kuat karena bahannya yang istimewa dan kekuatan spiritual yang kuat yang tertanam di dalamnya. Jika terkena, tidak akan melukai dagingnya, melainkan jiwa yang ada di dalamnya. Cedera fisik bisa disembuhkan, tapi jiwa rusak, jadi sangat sulit memperbaikinya. Dan pukulan Huadi langsung mengenai kepala Fang Yu. Dia ingin menghancurkan jiwa Fang Yu dengan satu pukulan. Engah, ketika tongkat jiwa hitam hendak mengenai kepala Fang Yu tiba-tiba berbalik, mengangkat tangan kirinya, dan memblokir pukulan itu dengan lengannya. Fang Yu tidak merasakan sakit di lengannya, tetapi tubuh roh jiwa di bawah lengannya sedikit terguncang. Sepertinya rumor itu benar, serangan tongkat jiwa hitam hanya ditujukan pada jiwa. Fang Yu berkata dalam hatinya, dalam hal ini, selama tidak disentuh oleh tongkat jiwa hitam. Berikan aku ke neraka, teriak orang asli Huadi, sekali lagi meremas tongkat jiwa hitam, dan memukul Fang Yu secara langsung. Fang Yu mundur, dengan mudah menghindari pukulan itu. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di belakang manusia asli Huadai, dan menendang kepala manusia asli Huadai. Rangkaian tindakan ini terlalu cepat. Huadi yang asli tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan, terdengar suara teredam dari kepala Huadi, dan seluruh tubuhnya terbang di udara, membentur dinding di depannya, dan puing-puing berceceran. Kekuatan tongkat jiwa hitam memang sangat kuat, tapi sayang jatuh ke tanganmu, dan tidak ada bedanya dengan produk limbah. Fang Yu berkata dengan ringan. Tongkat jiwa hitam dikenal sebagai senjata ajaib, tetapi pada dasarnya itu adalah senjata. Perbedaan antara senjata ajaib dan senjata terletak pada persyaratan keterampilan fisik penggunanya. Senjata sakti tersebut dapat dengan mudah digunakan selama ia adalah seorang biksu. Namun senjata mengharuskan penggunanya memiliki kekuatan, kecepatan, dan keterampilan bertarung. Dari sudut pandang babak tadi, Huadi yang asli tidak memiliki keterampilan fisik yang cukup kuat. Kakak, terdengar suara di lubang di dinding depan. Sosok Huadi yang sebenarnya gelombang www.novelringan.com gelombang berjuang untuk keluar dari situ. Saat ini, seluruh kepalanya berubah bentuk. Terengah-engah, dia melemparkan tongkat jiwa hitam ke tangan kirinya, tapi mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di depan wajahnya. Semburan cahaya bersinar, melihat Fang Yu di depannya lagi, di mata Huadi yang asli, yang ada hanya kengerian dan kebencian. Dia juga merupakan kekuatan di puncak masa kesengsaraan. Oleh karena itu, dia melihat situasinya dengan sangat jelas. Meskipun itu hanya pertemuan tatap muka, dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa kuat jiwa hitam menempel, dia tidak akan bisa menggunakannya untuk membunuh Fang Yu. Karena Fang Yu di depannya, keterampilan fisik jauh lebih baik daripada dia. Di sisi lain, dia hanyalah sebuah kemauan, dengan kekuatan kemauan yang tersisa di masa lalu untuk bertahan hidup.
Sekarang dia terluka, dia menghabiskan banyak kemauan. Jika Fang Yu terluka beberapa kali, tekadnya akan habis dan dia akan menghilang ke dunia selamanya. Ini adalah hasil yang tidak bisa dia terima. Harus menemukan jalan, harus menemukan cara untuk menghadapi Fang Yu. Pada saat ini, Huadi yang asli memikirkan Linger di ruang rahasia. Dia menghabiskan banyak kemauan dan menggunakan teknik pencarian jiwa darah untuk mengunci posisi Linger, dan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk membawanya kembali ke sini. 1 jam yang lalu, dia menyelesaikan tata letak lingkaran sihir. Jika bukan karena Fang Yu yang datang ke sini, dia pasti sudah mulai membentuk kembali jiwanya sekarang. Sekarang, aku hanya bisa mengaktifkan lingkaran sihir secara diam-diam ketika dia tidak menyadarinya, dan kemudian menunda waktu. Saat jiwa gadis itu meleleh, aku segera memasuki kelompok jiwa, dan kemudian aku bisa menyelesaikannya jiwa. Bentuk kembali, lalu masuki tubuh gadis itu, untuk menyelesaikan kelahiran kembali yang sebenarnya. Huadi yang asli menatap Fang Yu, pikirannya berputar cepat. Dan Fang Yu juga sedang melihat Huadi yang asli saat ini. Huadi asli di depannya hanyalah sebuah wasiat, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Biksu biasa meninggalkan wasiat, baik untuk melindungi suatu benda, atau untuk merindukan dunia tempat mereka tinggal, dan ingin tinggal lebih lama. Terlebih lagi, saya hanya tidak ingin menemukan keturunan dari apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Surat wasiat Huadi Zenren, juga dikatakan menganggap Linger sebagai keturunan. Tapi untuk saat ini, pemikirannya yang sebenarnya tidaklah demikian. Tongkat jiwa hitam yang dia gunakan, kekuatan pemusnahan, adalah simbol budidaya jahat di dunia budidaya. Secara umum, Huadi Zenren pada dasarnya adalah seorang kultivator jahat. Dia membawa Linger ke dalam tahanan, dan dia jelas tidak ingin melakukan hal baik. Siapa namamu? Tepat ketika kedua belah pihak sedang memikirkan satu sama lain, Huadi yang asli bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu, kemana kamu pergi sebagai guru? Huadi bertanya lagi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, gerbang surga. Mendengar nama ini, Huadi yang asli sedikit mengernyit, merasa sedikit terkesan. Tapi dia tidak berpikir terlalu dalam. Saat ini, dia sedang bermeditasi pada teknik yang panjang dan tidak jelas di dalam hatinya. Dia mendekati Fang Yu untuk ditanyai, hanya untuk menunda waktu. Kekuatanmu sangat kuat, bahkan di eraku, kamu akan luar biasa, kata Huadi. Oh, eramu, kamu berada di era apa? Fang Yu mengangkat alisnya, pura-pura terkejut. Waktuku, adalah era dengan banyak talenta, dan itu tidak sebanding dengan apa yang disebut dunia seni bela diri sekarang. Pada titik ini, wajah asli Huadi menghina dan berkata, yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di dunia seni bela diri saat ini, di zaman saya, seseorang mengambil banyak hal dan tidak bisa naik ke atas panggung. Fang Yu setuju dengan kalimat ini. Saya mendengar Qin Yao berkata bahwa ketika Anda melangkah ke puncak masa kesengsaraan, Anda menghilang. Apakah Anda akhirnya naik? Fang Yu bertanya. Tentu saja. Huadi berkata, setelah memasuki puncak masa kesengsaraan, saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun untuk berhasil naik. 5 tahun. Tapi aku mendengar Qin Yao berkata bahwa kamu tidak mengirim pesan kepada tuannya sampai 10 tahun setelah menghilang, kata Fang Yu sambil tersenyum. Wajah Huadi berubah. Dia tidak menyangka Qin Yao akan memberitahu Fang Yu tentang hal semacam ini. Qin Yao, murid generasi kelima, apa yang bisa dia ketahui? Saya meninggalkan surat wasiat ini saat itu dan pergi retret dan pencerahan. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, saya berhasil mencerahkan Dao dan segera naik, kata Huadi. Dalam hal itu, kamu bisa berpikir begitu. Mortal Huadi tersenyum dan berkata, sekarang, apakah kamu masih ingin menjadi musuhku? Jika kamu berhenti, aku bersedia memperlakukanmu sebagai penerus dan mengajarimu pembelajaran seumur hidupku. Apa selanjutnya? Kamu telah mengajarimu sepanjang hidupmu, apa yang akan kamu lakukan? Fang Yu bertanya, menemukan keturunannya, aku telah memahami keinginanku, dan tentu saja harus bubar. Kata Huadi, ekspresi sukses muncul di matanya. Ada cukup waktu, dan dia telah selesai membaca undang-undang itu. Sekarang, dia hanya perlu mencari kesempatan untuk mendekati lingkaran sihir, membuat luka di tubuh Linger, dan meninggalkan beberapa tetes darah untuk mengaktifkan lingkaran sihir. Bagaimana? Apakah kamu sudah selesai membaca Fa Jue? Pada saat ini,
Fang Yu tiba-tiba berbicara dengan nada santai. Wajah Huadi berubah. Fang Yu benar-benar melihat dia sedang melafalkan Fa Jue dalam hati. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi setelah memikirkannya, orang asli Huadi menunjukkan senyuman nakal. Fang Yu telah selesai membaca trik sulap, dan Fang Yu tidak dapat menghentikannya. Sekarang, dia hanya perlu membuat Linger berdarah. Teknik pemindahan roh. Sosok Huadi melintas, dan langsung muncul puluhan meter jauhnya, di depan Linger. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menggenggam Linger yang tidak bergerak dengan mata cekung. Tapi sebelum tangannya menyentuh Linger, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Huadi yang asli mendengus dan terjatuh. Brengsek, Huadi yang asli mengertakkan gigi dan terbang terbalik, menjalankan teknik peralihan roh lagi. Ini adalah teknik spasial yang menggunakan kekuatan ruang untuk menyelesaikan gerakan lateral secara instan. Kali ini, Huadi yang asli muncul tepat di belakang Linger. Ledakan, Fang Yu, seolah-olah dia tahu bahwa realitas Huadi akan muncul dalam posisi ini, tangan kanannya mengenai wajah realitas Huadi. Seluruh wajah mortal Huadi dihantam ke dalam lubang, sementara tubuhnya terlempar ke dinding di belakang. Seluruh tembok hancur akibat benturan ini dan runtuh keluar. Jangan repot-repot sia-sia. Pertama-tama, saya harus memberitahu Anda bahwa taktik Anda tidak efektif sama sekali, kata Fang Yu. Huadi asli yang terjebak di dalam batu membuat hatinya terharu saat mendengar kata-kata tersebut. Dia berjuang untuk mengangkat bagian atas tubuhnya, dan ketika dia melihat keluar, dia bisa melihat Fang Yu tidak jauh dari sana, pupil matanya bersinar merah. Fang Yu merasakan ada yang tidak beres sejak Huadi mulai membicarakan topik lain. Saat itu, Fang Yu sudah membuka mata wawasannya. Segera, dia menemukan bahwa Huadi yang asli memancarkan sedikit kekuatan spiritual, menghubungi lingkaran sihir yang jauh. Jadi Fang Yu memutuskan hubungan ini. Sejak itu, Huadi yang asli melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Adapun fungsi lingkaran sihir ini, Fang Yu tidak tahu, tapi dia bisa menebak gambaran umumnya. Kurasa, fungsi lingkaran sihirmu adalah untuk memperpanjang waktu tinggalmu di dunia, kan? Fang Yu melihat ke arah Huadi asli di dalam lubang yang pecah di depannya dan berkata. Zhen Huadi tidak berbicara, dia mengangkat tangannya dan memperbaiki wajahnya yang terluka lagi. Saat ini, dia sudah bisa merasakan lemahnya kemauan. Dua serangan Fang Yu menghabiskan sebagian besar tekad kecilnya. Bagaimana mungkin? Kenapa ada orang yang begitu kuat? Orang asli Huadi meraung di dalam hatinya. Fang Yu melihat Huadi tidak berbicara, jadi dia menundukkan kepalanya dan melihat batu hitam di kakinya yang tampak seperti cangkang kura-kura. Lalu, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya ke bawah. Ledakan, batu-batu hitam ini hancur menjadi terak dalam sekejap, terciprat kemana-mana. Pada saat ini, lingkaran sihir yang berhasil dipadatkan langsung runtuh. Linger, yang berdiri tak bergerak, sepertinya tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan akan jatuh ke tanah begitu dia merasa lembut. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Siapa kamu? Siapa kamu? Setelah lingkaran itu dihancurkan, Huadi yang asli menjadi gila. Ngomong-ngomong, menurut tebakanku, kamu tidak naik sama sekali, kan? Kamu bahkan belum mencapai puncak masa kesengsaraan. Fang Yu berkata dengan senyum sinis di wajahnya, ketika kamu akan menerobos ke puncak masa kesengsaraan, karena ketergesaanmu, kultivasimu menjadi salah, dan kultivasimu menjadi gila. Setelah itu, kultivasimu basis dengan cepat mengalami kemunduran, dan Anda tidak dapat menerima kenyataan ini, jadi Anda menuangkan semua basis kultivasi yang tersisa ke dalam sebuah wasiat, yaitu Anda sekarang. Aku memotong semua harapanmu, kamu seharusnya merasa tidak nyaman gelombang www.novelringan.com gelombang aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu, Huadi berteriak, bergegas menuju Fang Yu. Dia mengepalkan tongkat jiwa hitam di tangannya dan membantingnya ke dahi Fang Yu. Fang Yu mengangkat lengan kanannya dan mengayun ke depan. Ledakan, tongkat jiwa hitam mengambil Huadi asli dan terbang pada saat yang bersamaan. Boom, Huadi yang asli jatuh di gurun di luar ruang rahasia, dan terdengar suara teredam. Debu beterbangan, orang asli Huadi kehilangan gerakan. Pada saat ini, Bairan dan Qin Yao berdiri. Bairan pulih dengan cepat, tapi wajahnya pucat. Pukulan Huadi yang asli mengandung suara kekuatan spiritual, dan kerusakan yang ditimbulkan pada pikirannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Qin Yao memandang Huadi asli yang jatuh tidak jauh dan tertutup debu, dengan mata yang sangat rumit. Fang Yu bertarung melawan Huadi yang asli, dan dia mendengarkan apa yang dia katakan. Dia tidak percaya bahwa sejak bergabung dengan Sekte Kupu-Kupu Bunga, dia telah mengagumi guru yang dia dambakan, dan dia adalah orang yang memiliki niat yang salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru telah dengan jelas mengatakan bahwa guru adalah orang yang sangat baik. Pada saat ini, Fang Yu menggandeng Linger dengan satu tangan dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia melihat debu tidak jauh dari sana dan mengangkat tangan kanannya. Ini belum pagi, dia harus menyelesaikan masalah ini dan membawa Linger pergi. Qin Yao, selamatkan aku. Pada saat ini, Huadi yang asli membuat permohonan belas kasihan yang menyakitkan. Qin Yao kaget, wajahnya pucat. Fang Yu melirik Qin Yao dan berkata, tidak ada yang perlu diselamatkan. Dia hanya wasiat, dia bukan kehidupan. Selain itu, bahkan jika aku tidak melakukannya sekarang, dia tidak akan bisa mendukungnya, lama, dan dia pada akhirnya akan menghilang. Qin Yao, aku adalah tuanmu. Tuanmu adalah murid utamaku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, kamu akan memberontak. Suara Huadi keluar dari debu. Mata Qin Yao dipenuhi dengan keraguan dan keraguan. Fang Yu memandang Qin Yao, dan berkata, Anda membawa saya ke sini untuk mengambil inisiatif membantu saya. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan Tuan Dewa Anda, saya tidak perlu melakukannya, dan saya akan melakukannya mengembalikanmu. Bantuan, tapi aku mengingatkanmu bahwa Tuanmu bukanlah hal yang baik. Kamu menyelamatkannya, dan mungkin dia akan melakukannya padamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu adalah murid dari Sekte Huadai, meskipun itu adalah keturunanku. Bagaimana aku bisa menyerang keturunan itu? Batuk-batuk, teriak orang asli Huadi, menyela kata-kata Fang Yu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, menatap Qin Yao, dan berhenti berbicara. Qin Yao meremas kedua tangannya, jantungnya kusut. Di satu sisi, dia sudah tahu bahwa gurunya memang bukan orang baik, dan bahkan bisa dikatakan sebagai seorang yang berkultivasi jahat. Namun di sisi lain, Huadai Zhenren adalah pendiri Sekte Huadai, guru dari gurunya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Qin Yao, apakah kamu ingin menipu Tuan dan menghancurkan leluhur? Jika kamu melakukan ini, kamu akan dipakukan pada tiang rasa malu. Kali ini, Huadi yang asli berteriak lagi. Qin Yao gemetar saat mendengar kata ini. Dia memandang Fang Yu dan membungkuk, terima kasih, karena tidak membunuh. Fang Yu memandang Qin Yao, mengangguk, dan berkata, baiklah, ini pilihanmu, selamat tinggal. Fang Yu memegang Linger yang tidak sadarkan diri di tangan kirinya, memandang Bai Ran yang berdiri di dekatnya dan memberi isyarat untuk pergi. Bai Ran mengangguk dan segera mengikuti. Qin Yao memperhatikan Fang Yu dan Bai Ran pergi sampai mereka berdua menghilang dari pandangan. Qin Yao, kemarilah dan bantu aku bangun. Sosok Huadi keluar dari lubang di depan. Qin Yao menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan menuju lubang. Huadi yang asli terbaring di dalam lubang. Tapi saat ini, seluruh tubuhnya berada dalam keadaan terdistorsi, yang terlihat sangat meresap. Qin Yao berjongkok, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Huadi, lalu menariknya keluar dari lubang. Merasa rumit, dia tidak menyadarinya, tangan kiri Huadi masih memegang tongkat jiwa hitam. Qin Yao, terima kasih banyak, kata Huadi yang asli. Tidak perlu, Tuan, jawab Qin Yao tanpa sadar. Dia tidak tahu sikap seperti apa saat berbicara dengan Huadi yang asli. Tapi seperti yang dikatakan Fang Yu, bagaimanapun, ini hanya wasiat, dan tidak akan butuh waktu lama untuk hilang. Dia sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Setelah beberapa saat, sosoknya muncul. Ini persis seperti apa rupa Qin Yao. Qin Yao, aku akan menggunakan tubuhmu di masa depan, bagaimana menurutmu? Huadi bertanya dengan nada aneh. Qin Yao tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat, arti kata-kata Huadi. Tapi saat ini, Huadi yang asli telah mengambil tongkat jiwa hitam di tangan kirinya. Jika bukan karena kamu membawa Fang Yu sialan itu, hari ini aku dapat membentuk kembali jiwaku, dan kemudian menempati tubuh gadis itu, aku dapat menyelesaikan kelahiran kembali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara Huadi tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya penuh niat membunuh, katanya, tahukah kamu ini rencana yang aku buat berapa tahun yang lalu? 3000 tahun. Saat berbicara,
Tongkat jiwa hitam di tangan kiri Huadi Zhenren telah terangkat. Kamu membiarkanku kehilangan kandidat terbaik, maka aku hanya bisa mundur dan mencoba menggunakanmu untuk menyelesaikan renovasi jiwa. Jangan khawatir, karena kamu adalah murid dari Sekte Huadiku, tentu saja aku tidak akan melakukannya, membuatmu juga menyakitkan. Jika tongkat jiwa hitam mengenaimu, jiwamu akan segera hancur, dan tidak akan sakit. Mata Huadi panik, dia meremas tongkat jiwa hitam, dan membanting dahi Qin Yao. Qin Yao ingin menghindar, tapi tangannya dipegang erat oleh Huadi yang asli, dan dia tidak bisa menghindar. Kematian tidak bisa dihindari, Qin Yao menutup matanya dengan putus asa. Engah, suara tabrakan terdengar. Qin Yao sangat ketakutan hingga dia gemetar, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Jiwaku telah hancur. Qin Yao membuka matanya dan hanya melihat lengan emas bersinar di bawah kulitnya, menutupi wajahnya. Sejujurnya, aku sangat tidak ingin menyelamatkanmu. Karena aku sangat tidak menyukai karaktermu. Fang Yu di samping melirik Qin Yao dan berkata. Qin Yao memandang Fang Yu dan bergumam, kenapa kamu? Fang Yu, kirim aku ke neraka. Beri aku neraka. Huadi mortal benar-benar gila, berteriak keras, dan melambaikan tongkat jiwa hitam di tangannya lagi. Fang Yu memeluk Linger dengan tangan kirinya dan mengulurkan tangan kanannya untuk memegang gada jiwa hitam. Kaki kanannya tiba-tiba terangkat dan menendang perut Huadi Zhenren. Huadi yang asli terbang keluar, dan pada saat yang sama seberkas cahaya muncul di tubuhnya, dan sekali lagi kembali dari penampilan Qin Yao ke penampilan aslinya. Ini benar-benar kembali ke bentuk aslinya. Pada saat yang sama, terlihat juga bahwa Huadi yang sebenarnya saat ini berada di ujung panah, kekuatan kemauan akan segera runtuh, dan bahkan penampakan hantu pun tidak dapat dipertahankan. Kamu pasti sangat bingung, kenapa tongkat jiwa hitam ini tidak bisa menyakitiku kan? Fang Yu bertanya, memang benar, meskipun tongkat jiwa hitam tidak mengenai kepala, tetapi hanya mengenai lengan, dapat menimbulkan kerusakan yang besar pada jiwa. Dan Fang Yu menggunakan lengannya untuk memblokir tongkat jiwa hitam 2 atau 3 kali berturut-turut, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Senjata ajaib ini memang sangat terkenal saat itu. Hanya saja, Fang Yu memegang posisi tengah tongkat jiwa hitam dengan tangan kanannya, dan tinjunya terbanting keras. Ledakan, tongkat jiwa hitam dengan mudah terbagi menjadi 2. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya runtuh. Fang Yu melemparkan 2 tongkat jiwa hitam ke tanah dengan santai, dengan lengkungan sinis di sudut mulutnya, dan berkata, tapi itu seperti sumpit di depanku, sangat rentan. Melihat pemandangan ini, hati Huadi Zhenren terguncang. Saat itu, dia menghabiskan banyak sumber daya dan seluruh pikirannya untuk mendapatkan senjata ajaib yang luar biasa ini, tongkat jiwa hitam. Dia tidak pernah mengira seseorang bisa menggunakan satu tangan sendirian. Hanya satu tangan, hancurkan senjata ajaib yang memadatkan ribuan jiwa ini. Fang Yu, aku akan menunggumu di neraka. Tunggu, cepat atau lambat kamu akan mendapat balasan. Hati Huadi Zhenren benar-benar hancur, dan dia berteriak histeris. Kamu sepertinya suka menyebut kata neraka, tapi aku harus memberitahumu fakta bahwa meskipun neraka itu ada, kamu tidak bisa turun. Karena kamu hanya sebuah wasiat, kamu bahkan tidak punya jiwa, dan kamu tidak memiliki syarat untuk masuk neraka. Fang Yu menghantamkan telapak tangan kanannya ke Huadi yang asli. Ledakan, detik berikutnya, Huadi asli, yang masih mengaum, tiba-tiba berhenti. Sekelompok besar energi sejati meledakkannya hingga musnah dalam sekejap. Dengan hantaman ini, selokan besar muncul di tanah yang penuh pasir kuning, penuh debu. Ini telapak tangan yang sederhana, lebih mudah digunakan daripada telapak tangan Tyrant. Fang Yu menarik kembali telapak tangannya dan berkata dalam hatinya. Qin Yao di samping menatap Fang Yu dengan linglung, matanya terus berfluktuasi. Tuan Fang, tongkat ini pasti senjata yang hebat. Bukankah sayang jika dipatahkan seperti ini? Saat ini, Bairan melangkah maju dan bertanya. Sayang sekali, tongkat ini adalah kultivasi jahat, jangan mudah disentuh. Jika tidak, pikiran Anda akan terpengaruh olehnya, dan lambat laun akan menjadi kultivasi jahat yang nyata, kata Fang Yu. Jadi begitu, Bairan mengangguk dan bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Ya, jawab Fang Yu, hendak bergerak maju. Pada saat ini, Qin Yao tiba-tiba berjalan ke tubuh Fang Yu dan membungkuk. Terima kasih kepada Tuan Fang, atas anugerah penyelamatan hidup Anda.
Qin Yao berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ku bilang, kamu membawaku ke sini untuk menemui Linger, meskipun aku berhutang budi padamu gelombang www.novelringan.com gelombang aku menyelamatkan hidupmu, dan kebetulan itu telah dilunasi. Kita berdua tidak akan tertunda. Hutang, selamat tinggal, kata Fang Yu, dan ingin mengambil jalan memutar. Tidak, ketika orang dewasa berjanji untuk tidak membunuh Tuan Zhu, mereka sudah membalas budi saya. Sekarang, Qin Yao masih berhutang budi padamu untuk menyelamatkan nyawa. Qin Yao mengangkat kepalanya, matanya yang cerah penuh ketegasan. Jadi apa yang kamu mau? Fang Yu bertanya sambil menghela nafas. Tuan Fang, tolong beri saya kesempatan untuk membayar kembali anugerah penyelamatan hidup saya. Kata Qin Yao. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu memandang Bairan di depan dan berkata, mengapa dia sepertimu? Tuan Fang, saya pikir dia dan saya melakukan hal yang benar. Jika Anda berhutang budi, Anda harus membayarnya kembali. Bairan berkata dengan wajah tegas. Petik 2. Petik 2. Fang Yu menyentuh kepalanya dan menatap kedua pria dengan ekspresi tegas di depannya, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Tuan Fang, mulai sekarang, saya bersedia melayani Anda dan mencapai apapun, kata Qin Yao. Itu sama seperti yang kamu lakukan pada Yuan Chenglong, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Petik 2. Melihat ekspresi Fang Yu, Qin Yao menunjukkan rasa malu di matanya, dan menjelaskan dengan suara rendah, Tuan Fang, saya tahu apa yang mereka biarkan saya lakukan bukanlah hal yang baik, tapi saya tidak bisa menolak. Karena saya kapan aku pertama kali bangun. Qin Yao sedang berbicara, tetapi Linger, yang tidak sadarkan diri di pelukan Fang Yu, menyemburkan seteguk darah. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa situasi Linger. Bulu mata panjangnya sedikit bergetar. Segera, Linger membuka matanya. Tetapi saat ini, matanya menjadi hitam pekat, dan dia tidak bisa melihat bagian putih matanya. Fang Yu, selamatkan aku. Linger mengangkat tangan kecilnya yang belum dewasa, sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk meraih pakaian di dada Fang Yu. Setelah meraihnya, tangan kecil Linger jatuh lagi, matanya tertutup rapat, dan alisnya mengerutkan kening. Sudut mulutnya masih berlumuran darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan wajah aslinya yang cantik, namun kali ini membuat orang merasa tertekan. Apalagi saat melihat mata gelap seperti obsidian itu, wajah Qin Yao dan Bairan berubah. Keajaiban macam apa yang membuat bola mata orang terlihat seperti ini? Fang Yu tampak berwibawa, melihat sekeliling, dan meletakkan Linger di atas pasir kuning di tanah. Awalnya, dia mengira Linger baik-baik saja, dan ingin membawa Linger kembali ke ibu kota selatan terlebih dahulu, lalu memeriksa situasinya. Namun kini tampaknya situasi Linger tidak seoptimis yang dibayangkan. Meskipun lingkaran sihir yang dibuat oleh Huadi Reality pada akhirnya tidak aktif, saya khawatir Linger telah terluka olehnya menggunakan cara lain sebelumnya. Setelah membiarkan Linger terbaring di tanah, Fang Yu meletakkan tangan kirinya di dahi Linger. Tubuh Linger terasa panas, dan suhu tubuhnya telah lama melampaui suhu orang normal. Untuk mencegah Linger yang lemah menerima kerusakan sekunder, Fang Yu tidak menggunakan truki, melainkan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyapu tubuh Linger. Melihat situasi di meridian Linger, Fang Yu terkejut. Di meridian, aliran sebenarnya normal. Aku sudah lama tidak melihatnya, gadis ini telah mencapai tahap pembentukan pil. Fang Yu menghela nafas saat melihat pil emas di Linger. Dia menghabiskan waktu 5.000 tahun, dan dia bahkan belum mencapai masa pembangunan pondasi. Dan Linger, gadis itu, berusia kurang dari 10 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak biksu sepanjang hidup mereka. Namun, dari sudut pandang meridian Linger, tidak ada tempat khusus. Untuk menegaskan, dia hanya bisa mengatakan bahwa meridiannya sedikit lebih lebar daripada meridian biksu lainnya. Meridiannya normal, dan inti emasnya juga berukuran normal. Dari mana bakat kultivasinya berasal? Pikir Fang Yu. Tapi Fang Yu tidak memikirkan hal ini secara mendalam. Tugas pertama sekarang adalah mencari tahu di mana kelainan tubuh Linger. Hasilnya, kesadaran spiritual Fang Yu merasuk ke dalam jiwa Linger. Begitu kesadaran ilahi memasuki jiwa Linger, Fang Yu belum melihat apapun, tetapi rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul, memenuhi otaknya. Rasa keakraban ini mulai muncul saat Fang Yu pertama kali melihat Linger.
Namun hingga saat ini, Fang Yu tidak tahu dari mana perasaan akrab ini berasal. Tidak ada gambaran Linger dalam ingatannya. Dilihat dari usianya, dia tidak memiliki kemungkinan untuk mengenal Linger sebelumnya. Namun rasa keakraban ini tetap ada. Bukan ilusi. Oleh karena itu, keakraban ini membuat Fang Yu merasa tidak nyaman. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan orang. Fang Yu segera mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, dan menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memeriksa situasi jiwa Linger. Selama proses ini, alis Fang Yu mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Melihat ekspresi Fang Yu, Qin Yao dan Bai Ran di samping saling memandang, wajah mereka sangat serius. Jelas sekali, situasinya lebih buruk dari yang diharapkan. Terutama Qin Yao, tangannya terkepal erat saat ini, matanya gugup. Linger dirugikan oleh leluhurnya, dan dia juga bertanggung jawab. Jika Linger benar-benar tidak bisa disembuhkan, hati nurani Qin Yao akan dihukum seumur hidup. Setelah beberapa saat, Fang Yu melepaskan tangan kirinya dari dahi Linger, dan pada saat yang sama duduk di tanah, alisnya berkerut, ekspresinya bingung. Tuan Fang, bagaimana situasinya? Qin Yao mau tidak mau bertanya. Fang Yu menatap Qin Yao, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya tidak tahu, tidak yakin." Bai Ran bertanya dengan mata terbuka lebar. Fang Yu mengangguk, menatap Linger dengan mata terpejam, sambil berpikir. Dia baru saja memeriksa perubahan jiwa Linger dan tidak menemukan kelainan. Jiwa Linger penuh dan penuh, tanpa kerusakan apapun. Pada saat yang sama, Fang Yu juga menemukan bahwa jiwa Linger benar-benar berbeda dari jiwa orang lain. Jiwa manusia telah hilang dan tidak lengkap sejak lahir. Dikatakan bahwa ketika seorang beku berkultivasi hingga puncak masa kesengsaraan, kekurangan pada jiwa roh akan diperbaiki secara perlahan, dan sampai perbaikan selesai, dia akan dapat terbang menjadi peri. Tapi Linger di depannya baru berumur kurang dari 10 tahun, tapi jiwanya lengkap, tanpa cacat apapun. Fang Yu melihat lebih dekat. Ada total 108 jiwa di kedalaman jiwa Linger. Kebanyakan orang kekurangan setidaknya setengahnya, tetapi Linger tidak kekurangan satupun. Inikah sebabnya gadis ini begitu berbakat dalam berkultivasi? Pikir Fang Yu. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya itu tidak relevan. Jika jiwa spiritual dipupuk dengan sempurna dan dapat memiliki bakat kultivasi yang tinggi, maka semua kultivator di dunia kultivasi abadi akan bergerak menuju tujuan ini. Namun kenyataannya, tidak ada biksu yang peduli dengan kesempurnaan spiritual. Dalam kaitannya dengan lintasan kultivasi setiap beku, jiwa spiritual secara bertahap selesai seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi. Dengan kata lain, teori seperti ini yang bisa diterapkan pada semua kultivator tidak bisa diterapkan pada Linger. Namun, ini adalah pertama kalinya Fang Yu melihat seseorang yang dapat mencapai spiritualitas sempurna pada usia ini. Dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Fang Yu bahkan merasa ketika Linger lahir, mungkin saja jiwa rohnya sudah terpenuhi. Tuan Fang, ayo kita ganti tempatnya dulu. Saya rasa di sini ada angin kencang, dan mungkin akan ada badai pasir nanti. Bai Ran melihat ke kejauhan dan berkata, gurun di barat laut ini memiliki cuaca yang sangat buruk. Fang Yu mengangguk dan memeluk Linger. Dia telah memeriksa tubuh dan tubuh Linger, dan tidak menemukan kelainan. Karena itu, tidak masuk akal untuk tinggal di sini. Pindahkan dia ke lokasi yang lebih aman terlebih dahulu, lalu buat rencana nanti. Fang Yu memegang Linger dan mengaktifkan cincin halus di jari kanannya. Bas, cincin halus itu bersinar dengan semburan cahaya. Bai Ran segera melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Fang Yu. Fang Yu memandang Qin Yao dan berkata, jika kamu ingin mengikuti, letakkan saja di pundakku. Qin Yao segera mengambil langkah ke depan dan meletakkan tangan kirinya di bahu kanan Fang Yu. Cahaya biru yang kuat muncul di cincin halus, dan kekuatan spasial yang agung membungkus keempat orang termasuk Fang Yu. Wow, sedetik kemudian, sekelompok orang menghilang di tempat pada waktu yang bersamaan. Daerah Huaibei, di apartemen Nandu. 4 orang muncul di ruang tamu apartemen. Karena terlalu banyak orang yang melakukan transmisi kali ini, saluran transmisi menjadi sangat tidak stabil selama proses transmisi. Oleh karena itu, begitu dia kembali ke tanah, Bai Ran langsung jatuh ke tanah, dan Qin Yao juga memegangi kepalanya, gemetar, hampir jatuh. Hanya Fang Yu yang tetap berdiri, memegang Linger dengan kedua tangannya. Kakak Yu, kamu kembali.
Su Lengyun mendengar suara itu dan keluar dari kamar dalam. Kemudian, langkah kaki lainnya terdengar gelombang www.novelringan.com. Gelombang Jiang Ruolan, yang tidak bisa tidur selama beberapa hari, juga berjalan keluar. Melihat Linger dalam pelukan Fang Yu, Jiang Ruolan, yang sangat kuyu, sangat gembira dan segera berlari ke depan. Masih tertinggal, Jiang Ruolan mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh Linger. Linger belum keluar dari bahaya. Fang Yu berkata saat ini. Bahaya. Jiang Ruolan terkejut, menatap Fang Yu, dan bertanya dengan gemetar, Linger, ada apa? Aku belum tahu apa yang terjadi padanya. Tuanku, bagaimana kabarnya? Jiang Ruolan bertanya dengan bibir gemetar. Fang Yu melirik Su Lengyun. Dia awalnya mengira Su Lengyun akan menjelaskan situasinya kepada Jiang Ruolan, tapi dia tidak menduganya. Melihat mata Fang Yu, Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Fang Yu untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Mengenai emosi Jiang Ruolan saat ini, jika dia tahu bahwa Tuan dan 4 kakak perempuan dan adik perempuannya telah meninggal, dia mungkin akan langsung pingsan. Tuanmu dan 4 orang lainnya semuanya tewas di hutan terpencil yang berbatasan dengan wilayah barat laut dan tengah, kata Fang Yu. Mendengar berita ini, Jiang Ruolan disambar petir dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memutar kelopak matanya dan pingsan di tempat. Su Lengyun segera menahan Jiang Ruolan dalam keadaan koma. Itu juga fakta bahwa dia tidak bisa menerimanya lagi. Cepat atau lambat dia akan mengetahuinya, kata Fang Yu. Jika Anda punya waktu, bawa dia ke kebun sayur di taman ekologi. Setelah tinggal di sana beberapa saat, dia akan segera mendapatkan kembali energinya. Petik 2. Oke, kalau dia bangun, saya akan segera membawanya ke sana. Su Lengyun membantu Jiang Ruolan dan berjalan ke ruang dalam. Fang Yu membawa Linger ke kamarnya dan menaruhnya di tempat tidur. Tuan Fang, apa yang bisa saya bantu? Qin Yao berdiri di luar ruangan, tangannya dipelintir, matanya penuh rasa bersalah dan kesedihan. Melihat kesedihan Jiang Ruolan, dia tahu betapa buruknya perbuatan tuannya, Huadi. Sekarang tuannya sudah tidak ada lagi, dia harus membayar kesalahan ini. Tidak untuk saat ini. Kamu bisa duduk di luar sebentar, kata Fang Yu, ngomong-ngomong, tutup pintunya dan cobalah untuk tidak membuat keributan. Qin Yao mengangguk, menutup pintu, dan berjalan keluar. Duduk di sofa, Qin Yao sedikit gila. Bairan duduk di samping, memejamkan mata dan beristirahat. Su Lengyun keluar dari ruang dalam dan melihat Qin Yao, yang wajahnya ditutupi kain tule, dia berjalan ke arahnya dan duduk. Halo, namaku Su Lengyun. Teman, kakak Yu. Situasinya agak mendesak sekarang, dan aku tidak punya waktu untuk menyapamu. Su Lengyun berkata dengan senyum ringan namun lembut. Halo, namaku Qin Yao. Jawab Qin Yao segera. Mengapa kamu kembali dengan kakak Yu? Su Lengyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Yao tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini untuk beberapa saat. Izinkan saya menjelaskan situasinya kepada Anda, Nona Su. Saat ini, Bairan, yang sedang duduk di samping, membuka matanya dan berkata, kalau begitu Tuan Lao Bai, mari kita bicara sepelan mungkin, kata Su Lengyun. Di dalam kamar, Fang Yu menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memeriksa tubuh Linger lagi. Kali ini tidak ditemukan kelainan. Setelah itu, Fang Yu menuangkan truki ke tubuh Linger selama 2 siklus, dan semuanya normal. Di saat yang sama, nafas Linger sangat lembut. Selain suhu tubuh yang sangat tinggi, tidak sadarkan diri, dan mata menjadi gelap, tidak ada kelainan lain. Di mana masalahnya? Fang Yu menatap Linger, mengerutkan kening, menyentuh dagunya sambil berpikir. Dapat dikatakan bahwa gejala Linger adalah masalah terbesar yang pernah dilihatnya sejak ia hidup bertahun-tahun. Anda bahkan tidak dapat menemukan tempat yang abnormal, dan tidak ada cara untuk memulainya. Setelah memikirkannya, Fang Yu membuka mata Linger dengan jarinya. Benar saja, mata Linger masih hitam pekat, dan bagian putih matanya tidak terlihat. Fang Yu menutup matanya dan membuka mata wawasan. Pupil mata bersinar merah, dan tubuh Linger di bidang penglihatan disempurnakan menjadi berbagai hukum dan agregasi energi. Seperti yang diharapkan Fang Yu, hanya dengan melihatnya seperti ini, tidak ada masalah dengan tubuh Linger. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Yu bingung dan mempersempit pandangannya. Saat Anda memperbesarnya lagi, Anda dapat melihat darah berubah menjadi partikel.
Dan partikel-partikel ini berada dalam keadaan pergerakan yang kacau, seolah-olah tersusun ulang dan menyatu. Bagaimana situasinya? Tanda putih di pupil Fang Yu dengan cepat berubah, menarik pandangannya hingga ekstrim. Saat ini, ada lebih dari 10 partikel di bidang penglihatannya. Partikel-partikel ini tampak agak abu-abu dan berada dalam keadaan berdetak, terus-menerus berubah posisi satu sama lain. Ini adalah keadaan paling mikroskopis dan terlihat sangat kacau. Belum lagi memperkuat situasi ini ke seluruh darah di tubuh Linger. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Linger mengalami koma karena kondisi di dalam darahnya. Namun mengapa hal ini bisa terjadi, masih perlu dipikirkan. Mungkinkah Huadi pernah menyentuh darah Linger sebelumnya? Itu mungkin, namun tidak masuk akal untuk menyelidiki siapa yang menyebabkan situasi ini sekarang. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah menghentikan situasi ini. Darah selalu berada dalam keadaan kacau balau, dan tidak perlu dikatakan lagi bahayanya bagi tubuh manusia itu sendiri. Gunakan kekuatan Eye of Insight untuk memaksa partikel-partikel ini berhenti. Fang Yu mencoba melakukan ini, tetapi setelah beberapa saat dia menyadari bahwa itu adalah tugas yang mustahil. Darah dalam tubuh Linger setidaknya terdiri dari puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar partikel. Dari tingkat mikroskopis, tidak mungkin membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengendalikan partikel satu persatu. Dengan cara ini, hanya bisa disangkal. Ada cara lain, karena darah di tubuhnya dalam keadaan mendidih, maka saya menggunakan teknik es dingin untuk memadatkan energi sejati dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Bisakah itu menurunkan suhu dan menghentikan pergerakan darahnya yang kacau? Memikirkan metode ini, Fang Yu segera mulai menerapkannya. Han Bingjue berasal dari paviliun kitab suci Tibet di dalam Tiandaomen. Itu hanyalah metode mental kelas menengah dengan persyaratan yang sangat rendah. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, bermeditasi pada Fa Jue dalam diam, kemarahan biru muda segera muncul di telapak tangan kanannya. Fang Yu perlahan meletakkan telapak tangannya di dahi Linger. Es Zenqi yang dingin memasuki tubuh Linger, mula-mula beredar melalui meridiannya selama seminggu, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Namun saat Han Bing Zenqi menyentuh pembuluh darah Linger, pembuluh darah itu langsung roboh. Keruntuhan ini tampaknya disebabkan oleh suhu tinggi yang berasal dari pembuluh darah, yang menguapkan ki sedingin es. Namun, kali ini Fang Yu hanya menggunakannya secara tentatif, jadi dinginnya Han Bing Zenqi tidak terlalu tinggi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, telapak tangan kanannya menempel erat ke dahi Linger, dan teknik Frost Ice diputar lagi. Kali ini, energi sedingin es yang dia tuangkan ke dalam tubuh Linger mencapai titik beku. Secara umum, level ini cukup untuk membekukan orang normal menjadi es. Tapi Fang Yu tidak menyangka ketika Frozen Truki menyentuh pembuluh darah Linger lagi, pembuluh darah itu akan runtuh. Pada saat ini, Fang Yu menyadari bahwa ini bukanlah penyebab suhunya. Tapi ada energi tak kasat mata di tubuh Linger, yang melindungi pembuluh darahnya. Fang Yu tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Karena Linger memiliki bakat yang luar biasa, wajar jika ada rahasia di tubuhnya. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yu sedikit tidak berdaya sekarang. Masalah darah, kalau bukan dari fisik, itu masalah darah. Fang Yu berkata dalam hatinya. Fang Yu teringat saat pertama kali bertemu Linger, dia pernah mendengar Linger berbicara tentang pengalaman hidupnya. Dia adalah seorang yatim piatu dan telah diadopsi oleh Guo Chuyun dari Sekte Zenyuan sejak kecil. Kemudian, keluarga Linger tidak dapat ditemukan. Linger bahkan tidak memiliki nama lengkap, jadi dia dipanggil Xiao Ming Linger. Sakit kepala, Fang Yu menghela napas dan mengetuk keningnya. Situasi Linger saat ini, masalahnya seharusnya terletak pada darahnya. Namun, apakah yang terjadi pada darah ini jinak atau ganas, masih belum pasti. Fang Yu punya naluri. Jika dia bisa mengetahui situasi darah Linger, dia mungkin bisa menjelaskan mengapa dia merasa akrab dengannya. Sepertinya seseorang perlu membantu. Mata Fang Yu berbinar. Pencapaiannya dalam keterampilan medis hanya dapat dianggap sebagai tingkat awal di dunia keabadian. Banyak biksu yang mempraktikkan pengobatan pada masa itu lebih baik daripada Fang Yu. Namun setelah bertahun-tahun terakumulasi, membaca www.uukansu.com saat ini, keterampilan medis Fang Yu jelas termasuk yang terbaik di dunia. Karena ini yang teratas, ini bukan yang pertama. Dalam benak Fang Yu, orang pertama di dunia keterampilan medis bukanlah Xia Xiuzi, yang telah meninggal dunia, atau orang asli Changqi,
gerbang 10.000 rumput yang diakui oleh dunia seni bela diri. Keterampilan medis sejati adalah yang pertama, dan masih ada keterampilan lainnya. Tanpa basa-basi lagi, Fang Yu mengambil linger dan berjalan keluar kamar. 3 orang yang berbicara dengan suara pelan berdiri pada saat yang sama dan menatap Fang Yu. Saudara Yu, Tuan Fang, Su Lengyun dan Qin Yao bertanya secara bersamaan. Aku tidak bisa memahaminya. Tuan Fang, saya akan menemani Anda. Bai Ran segera melangkah maju. Tidak, teman lamaku bukanlah orang yang ramah, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengaktifkan cincin halus itu, dan menempatkannya di dalam hatinya. Dia seharusnya tetap di sana, kan? Hati Fang Yu tergerak, dan semburan cahaya muncul di tubuhnya. Kemudian, dia dan Linger dalam pelukannya menghilang ke ruang tamu bersama. Gadis Linger kecil, haruskah disembuhkan? Qin Yao berbisik pada dirinya sendiri. Jangan terlalu khawatir, kakak Yu pasti punya solusinya. Su Lengyun berkata dengan lega. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi Tuan Fang harus memilikinya. Bai Ran juga berkata dengan tegas. Fang Yu memeluk Linger dan muncul di hutan belantara. Kecuali tunggul pohon di depannya, tidak ada apa-apa, bahkan terlihat tandus selain gurun di barat laut. Ini adalah area yang berjarak 4.000 km dari Huaibei, paling timur Laut Tiongkok. 1 atau 2 kilometer ke depan bukanlah milik Tiongkok. Fang Yu memandangi tunggul di depannya, berjongkok, dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas tunggul itu. Kuharap itu tidak menghilangkan jejak tanganku. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri. Bas, ketika telapak tangan Fang Yu menyentuh tunggul pohon, tanah di bawah kakinya langsung bersinar terang. Semburan cahaya putih muncul dari tanah dan langsung menyelimuti Fang Yu dan Linger. Kemudian, pemandangan di depan mata Fang Yu berubah drastis. Di depanku ada mata air pegunungan yang dikelilingi ladang hijau. Padang rumput, hutan, lereng kecil, segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pastoral alami, ada di sini. Penuh dengan kehidupan, dan udaranya jauh lebih bersih daripada di luar. Fang Yu mengikuti jalan di bawah kakinya dan berjalan maju tanpa terburu-buru. Sepanjang jalan, suasana hati Fang Yu menjadi lebih santai saat Fang Yu pergi. Kalau aku ada waktu luang nanti, aku juga ingin membuka ruang sekecil itu, tidak ada yang penting, jadi aku tidak akan keluar lagi, pikir Fang Yu. Setelah berjalan di sepanjang jalan setapak beberapa saat, Fang Yu muncul di hadapan Fang Yu. Mata air mengalir turun dari bukit di depan, sangat jernih. Fang Yu berjalan ke mata air, meletakkan Linger di atas rumput, mengangkat sedikit mata air dengan kedua tangannya, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Mata air pegunungan sangat manis, seolah-olah ditambahkan gula, tetapi tidak ada manisnya gula, tetapi sangat segar. Kura-kura tua, aku sudah lama berada di sini, jadi kamu tidak keluar untuk menyambutnya. Apa itu keterlaluan, kata Fang Yu setelah meminum beberapa teguk air mata pegunungan. Tidak ada orang di sekitar sini, hanya suara air yang mengalir dari mata air pegunungan. Tapi setelah Fang Yu mengucapkan sepatah kata pada dirinya sendiri, riak tiba-tiba muncul di permukaan mata air pegunungan di depannya. Kemudian, batu mirip lumut di samping mata air tiba-tiba terangkat. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa ini adalah cangkang kura-kura. Kemudian, cangkang penyu itu berdiri. Kura-kura seperti itu berjalan dengan dua kaki seperti ini, mengitari tepi mata air pegunungan, menuju Fang Yu. Aku tidur nyenyak, dan kamu membangunkanku segera setelah kamu datang. Aku tidak mengusirmu, itu sudah memberimu banyak wajah. Kura-kura hanya berjalan ke depan tanpa menjulurkan kepalanya, tetapi suara itu berasal dari cangkang kura-kura. Dari sini, dengarkan saja dari suaranya, seperti seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an. Kura-kura tua, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu harus selalu menjulurkan kepalamu dan biarkan aku melihatnya, kata Fang Yu. Begitu suara Fang Yu turun, cangkang kura-kura di depannya menjulurkan kepalanya. Kepalanya mirip dengan kura-kura biasa, tetapi matanya sangat besar, seperti mata manusia. Kura-kura tua itu memandang ke arah gadis di tanah dan berkata, saya tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tapi sayangnya, saya sedang dalam masa tidak aktif akhir-akhir ini dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Masa tidak aktif, sama seperti kamu sekarang, hari mana yang bukan masa tidak aktif? Cepat tunjukkan padaku bahwa situasi gadis itu agak istimewa, kata Fang Yu.
Kembalilah setengah tahun lagi, aku benar-benar tidak aktif. Tidakkah kamu merasa aku bahkan tidak bisa membuka mata? Kura-kura tua itu setengah menutup matanya dan berkata dengan malas. Fang Yu berdiri, tersenyum dingin, dan berkata, "Kura-kura tua, aku ingin bergaul denganmu sebagai teman lama, tetapi jika kamu memiliki sikap ini, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahmu." Merasakan dinginnya mata Fang Yu, kura-kura tua itu teringat akan kenangan menyakitkan dari pertemuan pertama, dan seluruh tubuhnya gemetar dan matanya segera terbuka. "Menurutku ruangan kecilmu tidak dibangun dengan buruk saat ini. Sayang sekali dihancurkan seperti ini." Fang Yu melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, "Oke, jangan banyak bicara, aku bersedia membuat pengecualian untuk teman lamamu," kata penyu tua dengan keras. Saat itulah Fang Yu menahan napas. Dia sangat mengenal kura-kura tua ini, tulangnya murahan, hanya keras dan tidak lunak. Penyu tua ini ditemukan secara kebetulan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat itu Fang Yu ingin menyembelihnya untuk dijadikan sup, namun kura-kura tua itu berlutut dan memohon ampun. Belakangan, Fang Yu menemukan bahwa kura-kura tua ini adalah makhluk roh, yang mampu berubah menjadi bentuk manusia. Karena keterampilan medisnya yang luar biasa, ia diberikan oleh penduduk desa sebagai dewa hidup di desa pegunungan sekitarnya. Setelah beberapa kali pertukaran medis, Fang Yu menyadari bahwa keterampilan medis kura-kura tua ini jauh lebih tinggi daripada dirinya. Jadi dia tinggal di ruang mandiri Lao Gui untuk sementara waktu, ingin belajar beberapa keterampilan medis dari Lao Gui. Setelah tinggal di ruang mandiri selama sekitar 3 tahun, keterampilan medis Fang Yu meningkat pesat, dan dia pergi. Sekarang kita bertemu lagi, terpisah 1000 tahun. Namun yang aneh adalah baik Fang Yu maupun Lao Gui tidak memiliki keanehan yang sudah lama tidak mereka lihat. Mungkin karena kedua orang itu sudah hidup terlalu lama, dan waktu tidak layak untuk disebutkan kepada mereka. Saat ini, Lao Gui sudah berjalan ke sisi Linger, meraih tangan kiri Linger, dan berdenyut. 10 detik kemudian, kura-kura tua itu menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan berkata dengan ragu, dari denyut nadinya, "Gadis ini tidak memiliki masalah sama sekali. Apakah kamu di sini untuk mempermainkanku?" Sebagian besar tubuhnya tampak baik-baik saja. "Ini adalah masalah terbesar," Fang Yu berkata, "kalau tidak, aku harus datang kepadamu. Pernahkah kamu melihatnya? Kalau begitu ceritakan masalahnya padaku. Jangan buang tenagaku, aku sangat lelah." Kura-kura tua itu duduk di tanah. "Sebaiknya kamu berubah menjadi wujud manusia, kalau tidak aku takut gadis ini bangun, kamu akan mengagetkannya," kata Fang Yu. "Ada banyak sekali permintaan." Kura-kura tua itu bergumam tidak puas, lalu menepuk-nepuk cangkang virus di dadanya, dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Kemudian, seorang lelaki tua bertubuh bungkuk dan tampak baik hati muncul di depan mata Fang Yu. Gejalanya koma, dia pernah muntah darah sebelumnya, matanya terbuka, matanya hitam pekat, dan dia tidak bisa melihat bagian putih matanya. Fang Yu berkata, "Saya telah memeriksa jiwa dan meridian di tubuhnya. Tidak ada masalah, satu-satunya masalah keluar dari darahnya. Darahnya saat ini mendidih, tetapi penyebabnya belum tentu karena suhu. Disingkatnya, ini sangat kacau." Mata gelap, kura-kura tua itu mengulurkan tangannya yang keriput dan membuka kelopak mata Linger. Benar saja, dia menemukan bahwa matanya benar-benar gelap. "Masalah darah, kamu harus mengeluarkan sedikit darah untuk melihatnya." Seperti yang dikatakan kura-kura tua itu, dia dengan gemetar merogoh tas penyimpanan di pinggangnya, dan dari dalamnya keluar sebuah jarum perak dan botol transparan. Ia mengambil duri perak, menusuk jari Linger, dan kemudian mengumpulkan beberapa tetes darah ke dalam botol. Bising, darah menetes ke dalam botol, dan terdengar sedikit suara. "Darah ini." Kura-kura tua mengerutkan kening dengan alis putih, matanya sedikit terkejut. Kura-kura tua itu mengambil botol kecil itu, berbalik dan berjalan menuju ruang terbuka di belakang, mengeluarkan kompor obat kecil dari tas penyimpanannya, dan kemudian memulai serangkaian operasi. Fang Yu berdiri di samping, hanya menonton dalam diam, tanpa mengeluarkan suara. Keterampilan medis Lao Gui tidak perlu dipertanyakan lagi. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa tetes darah di dalam botol telah diubah menjadi beberapa bagian oleh penyu tua dan ditaruh di atas kertas putih untuk mengamati komposisinya. Darah seperti ini, belum pernah terdengar, belum pernah terlihat. Kura-kura tua meletakkan selembar kertas kosong di bawah sinar matahari dan berkata dengan takjub. "Apa yang salah?"
Fang Yu melangkah maju dan bertanya. Saya belum yakin. Untuk memastikan keakuratan gelombang www.novelhall.com saya harus mencoba lagi, dan saya harus melihat-lihat beberapa buku lama. Nada suara Lao Gui tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah sesuatu yang membahagiakan terjadi. Sebelum berjalan ke Linger, kura-kura tua, yang hendak mengambil darah, berbalik lagi, dan Fang Yu berkata, sekarang izinkan saya mengatakan sesuatu, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya harus mencari tahu dia situasi dalam waktu singkat. Itu tidak bisa dilakukan. Setidaknya 10,5 bulan. Kamu bisa pergi dari sini dulu dan jangan ganggu aku. Jangan khawatir, situasi ini, kamu membuatku tidak serius. Aku tidak bisa melakukannya. Kata Lao Gui. Kalau begitu aku akan kembali 10 hari lagi, kata Fang Yu. Lao Gui, makhluk roh, masih layak untuk diyakinkan. Kura-kura tua itu tinggal di antara desa-desa pegunungan dan menjadi seorang dokter tua, membantu banyak penduduk desa yang miskin, dan dipuji sebagai dewa yang hidup. Meski malas dalam kata-kata, nyatanya baik keterampilan medis maupun etika kedokteran sama-sama sempurna. Dengan Linger di tangannya, ada peluang besar untuk sembuh. Fang Yu berhenti bicara, berbalik dan pergi. Hutan pegunungan asli di wilayah tengah. Jiang Dao bermeditasi di antara prasasti batu, bagian terakhir dari jiwa spiritual asli yang melayang di depannya, jiwa spiritual di dalamnya hanya dapat habis. Bas, tubuh Jiang Dao segera bersinar dengan cahaya oranye. Di saat yang sama, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan matanya terkejut. Jiwa spiritualku, akhirnya dikembangkan dengan sempurna. Artefak suci, yang diserahkan kepadaku oleh penatua tertinggi, akhirnya dapat digunakan. Jiang Dao meraung panjang, tubuhnya meledak. Boom, monumen batu di sekitarnya runtuh satu demi satu karena hembusan nafas yang tiba-tiba. Jiang Dao berdiri di tempat, dengan tangan terbuka dan kepala terangkat, seolah-olah dia telah memperoleh kekuatan tanpa akhir, wajahnya penuh kenikmatan. 7 napas terbang dari segala arah, mengelilingi langit di sekitar Jiang Dao. Melihat ekspresi Jiang Dao di tengah tanah, ketujuh orang itu saling memandang, wajah mereka sangat gembira. Selamat, saudara-saudara, telah mencapai kesempurnaan. Selamat kepada kakak karena telah meninggalkan bea cukai. Selamat, 7 kakak laki-laki dan perempuan junior itu mengepalkan tangan mereka dan berteriak dengan keras. Jiang Dao membuka matanya dan melihat ketujuh junior dan adik di langit, dan tertawa keras, hahaha. 7 orang di langit perlahan turun, berdiri di sekitar Jiang Dao. Kakak, bagaimana perasaanmu sekarang? Xiu Mei mendekati Jiang Dao dan bertanya dengan suara rendah. Tawa Jiang Dao berhenti, dan dia langsung mengulurkan tangan untuk mengambil sulaman buah plum ke dalam pelukannya, dan berkata, bagus sekali, lebih baik dari sebelumnya. Kakak, Xiu Mei tidak menyangka Jiang Dao akan melakukan ini secara langsung, wajahnya memerah, detak jantungnya semakin cepat, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Melihat pemandangan ini, 6 orang lainnya tersenyum. Perasaan Xiu Mei terhadap Jiang Dao diketahui seluruh keluarga. Hanya saja Jiang Dao pada saat itu sepenuhnya fokus pada cara kultivasi, sama sekali tidak peduli dengan cinta pria dan wanita. Oleh karena itu, Xiu Mei telah lama menjadi cinta bertepuk sebelah tangan. Sekarang, melihat Jiang Dao mengambil inisiatif untuk mengambil buah plum bersulam, semua orang senang untuk mereka. Sepertinya istana Xian kita akan mendapatkan kebahagiaan ganda hari ini. Hei Jue, seorang pria botak berotot, menyeringai. Apa yang kamu bicarakan? Xiu Mei memberikan tatapan hitam, malu-malu. Hei Jue menyentuh dahinya yang berkilau dan tersenyum. Sebenarnya belum sampai pada titik ini. Saat ini, wajah Jiang Dao lurus dan matanya tajam, karena saya telah mencapai kesempurnaan spiritual, langkah selanjutnya adalah membalaskan dendam istana Xian kita. Begitu kalimat ini keluar, itu sangat mematikan. Suasana yang awalnya menyenangkan segera menjadi khusyuk. Shenmu di samping berkata, saudaraku, artefak suci yang ditinggalkan oleh sesepuh Taisang, bisakah kamu mengeluarkannya? Ya, Jiang Dao mengangguk, lalu berbalik dan berjalan kembali. 7 orang lainnya mengikuti di belakangnya. 8 murid istana Xian berjalan bersama di depan tembok gunung di belakang dan berhenti di depan sebuah prasasti yang tergantung di udara. Jiang Dao berdiri di depan, mengulurkan telapak tangan kanannya, menghadap prasasti. Horoskop sedingin es dimuntahkan dari mulut Jiang Dao,
dan nyala api ungu yang mengamuk segera menyala di telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, prasasti yang melayang di udara juga diinduksi dan dibakar. Ledakan, nafas agung keluar dari prasasti itu. 7 orang di belakang kulit Jiang Dao berubah, dan mereka berjalan kembali lagi dan lagi. Keluarlah, sekarang aku butuh bantuanmu. Jiang Dao berteriak dingin, perlahan menarik kembali tangan kanannya. Boom, nafas yang kuat mengguncang tanah di sekitarnya dengan keras. Pada saat yang sama, melayang di udara, di antara prasasti yang terbakar dengan api ungu, sebuah garis kecil berbentuk bola muncul. Di antara lembah, hembusan angin bertiup. Semuanya, cari tempat untuk bersembunyi sementara, agar tidak terluka secara tidak sengaja. Shenmu berteriak keras, bersembunyi ke samping. 6 orang lainnya melihat lurus dan segera mencari tempat berlindung di sebelah mereka. Tidak lama setelah angin kencang mulai bertiup, langit di atas lembah mengembunkan awan demi awan. Langit yang tadinya cerah dan cerah menjadi redup. Retakan, petir biru melintas di udara. Di depan prasasti itu, mata Jiang Dao sangat menakjubkan, wajahnya sangat serius, dan tangan kanannya masih perlahan ditarik ke belakang. Garis besar benda-benda pada prasasti tersebut sangat jelas terlihat, namun belum terungkap sepenuhnya. Namun hal itu telah menyebabkan dunia berubah warna. Semua murid Istana Api Ungu yang bersembunyi di belakang hanya melihat wajah mereka saat ini. Artefak ajaib macam apa yang ditinggalkan Tai Sang Tua untuk mereka? Apa? Di depan monumen, Jiang Dao meraung, dengan urat biru di dahinya, menarik tangan kanannya kembali dengan seluruh kekuatannya. Artefak suci di prasasti itu seperti diserap oleh sesuatu, sangat sulit untuk dikeluarkan. Tapi saat ini, Jiang Dao tidak bisa menyerah. Dia harus mengeluarkan artefak suci. Dia harus menjadi pemegang artefak suci dan membalas dendam pada Istana Api Ungu. Kekuatan Jiang Dao telah ditingkatkan hingga ekstrim, dan bola di prasasti akhirnya terungkap. Ledakan, guntur dan kilat ungu besar melintas di langit. Beri aku, keluar. Jiang Dao meraung, nafas tubuhnya keluar. Setengah dari bola di prasasti itu terbuka, dan kemudian seluruh bagiannya dipisahkan dari prasasti itu. Ledakan, pada saat ini, sebelum dia sempat berbahagia, guntur dan kilat ungu besar jatuh di langit. Sasaran, tunjuk ke Jiang Dao. Menguasai, melihat adegan ini, mereka tidak menyangka bahwa proses pengambilan artefak suci sebenarnya dapat memicu kesengsaraan guntur. Dalam kesan mereka, hukuman surgawi tingkat kesengsaraan guntur hanya dapat dipacu oleh kekuatan puncak periode kesengsaraan yang akan melonjak. Dan melewati malapetaka, tidak semua kekuatan besar dapat bertahan. Sebagian besar kekuatan besar akan binasa dalam guntur. Kekuatan semi-surgawi di puncak periode kesengsaraan hampir tidak dapat menahan pemboman kesengsaraan guntur, jadi kakak. Memikirkan hal ini, 7 orang yang bersembunyi di balik semuanya mengangkat hati mereka. Terutama Sulaman Plum, darah di wajahnya menghilang. Dia menatap sosok Jiang Dao di depan, menggigit bibirnya yang gemetar, dan berdoa dalam hatinya. Saudaraku, kamu pasti akan selamat dari kesengsaraan guntur, kamu harus. Boom! Kekuatan guntur besar jatuh dari langit, dan lokasi Jiang Dao langsung terciprat lumpur. Sorotan yang keluar membuat orang tidak bisa membuka mata. Dan proses ini telah berlangsung. Menyadari hal ini, hati ketujuh orang itu tenggelam. Jika kesengsaraan guntur hanya terbelah, Jiang Dao masih memiliki peluang untuk bertahan. Pengeboman terus-menerus seperti itu. Bahkan jika Jiang Dao adalah manusia besi, dia tidak bisa menahannya. Boom! Guntur terus berlanjut, dan tanah berguncang. Setelah sekitar 15 detik, cahayanya tiba-tiba meredup. 7 anggota istana Xian di belakang segera menoleh dan melihat ke depan. Saat melihat ini, mereka semua tercengang. Ini berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Guntur yang jatuh dari langit tidak menyerang Jiang Dao. Lei Jie, terbelah menjadi bola seukuran kepalan tangan yang baru saja dikeluarkan dari prasasti. Bola ini menopang perisai cahaya abu-abu di sekelilingnya untuk menghadapi petir. Dalam proses ini, perisai cahaya abu-abu terus mengembang, perlahan mendorong guntur ke langit. Jiang Dao berdiri di tempat, matanya terbuka lebar, matanya penuh kegembiraan saat dia melihat bola yang terbungkus perisai. Setelah sekitar 30 detik, guntur di langit tiba-tiba berhenti. Bentak, petir terdengar seolah-olah Tuhan menyatakan ketidakpuasan. Lalu, tidak ada lagi guntur yang muncul. Awan gelap di langit perlahan menghilang.
Dan bola itu juga menunjukkan penampakan aslinya gelombang www.novelringan.com. Gelombang ini adalah manik berwarna abu-abu, tapi ini bukan benda padat, melainkan semburan komposisi gas abu-abu yang terus-menerus dari tengah dan menyebar. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan merasakan bahwa manik ini seperti mata kecil. 7 orang dari istana Xian di belakang melangkah maju. Kakak, ini, Shenmu menelan ludah dan menatap manik di langit. Ini adalah artefak suci yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi. Chaos Orb. Taisang yang lebih tua tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya, tapi hari ini, kita memiliki kesempatan. Aku akan menggantikannya, menjadi penguasa Chaos Orb, dan membalas dendam untuk istana Xian. Jiang Dao berkata dengan keras sambil membuka tangannya. Sekarang, dia ingin menerima kekuatan Chaos Orb. Bas, hati Jiang Dao bermeditasi dalam diam, dan Chaos Orb yang melayang di udara segera bergerak. Ia terbang dengan cepat di depan dada Jiang Dao. Tubuh Jiang Dao, semburan cahaya oranye yang melambangkan kesempurnaan spiritual. Manik-manik kekacauan perlahan mendekati dada Jiang Dao. Namun saat mutiara kekacauan menyentuh dada Jiang Dao terkejut. Kakak, wajah Xiu Mei berubah, dan dia ingin bergerak maju. Tetapi pada saat ini, Chaos Pearl tiba-tiba memasuki tubuh Jiang Dao. Ledakan. Tubuh Jiang Dao segera meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, menyebar ke sekeliling. 7 anggota istana Xian yang berdiri di belakang tidak menyangka, mereka semua muntah darah dan terbang terbalik. Apa? Jiang Dao mengeluarkan raungan panik, dan semburan gas abu-abu muncul di sekujur tubuhnya. Boom! Nafasnya terus naik, seolah tidak ada batasan. 7 orang yang jatuh ke tanah di kejauhan hanya merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, yang mencekik.